Aku udah ngelihat seniorku. Ada nickname-nya Melon. Ada nickname-nya Remote gitu kan. Ada nickname-nya Pasta. Nah aku kayak, wih ini kan makanan banyak ya. Coba kali ya cari sesuatu yang baru gitu. Aku coba riset segala macem. Aku cari dari farmasi akhirnya. Paracetamol kepanjangan. Iya. Paracetamol kepanjangan Tat. Ibuprofen bukan Ibuprofen gak mungkin. Aku bukan ibu-ibu. KB. Pil KB. Beneran dari situ. Iya. Bener gua. Apalagi maksudnya yang itu. Tapi emang KB ini tuh terinspirasi gara-gara dulu aku nge-cast National Arena Contest. Banyak yang bilang casternya bacot tapi pakai K bukan C. Mungkin kalau dia caster pakai K ESTR. Iya, caster. Iya. Coba kalau dia nulisnya bener caster mungkin CB nama Iya. KB. Wih, bagus juga nih namanya. Caster bacot tadi ya. Terus aku riset kan apa ini pil KB segala macam. Pil bahagia katanya. Pil bahagia. Oke. Maksudnya kan jadi aku harus menjadi orang yang bahagia. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back teman-teman Yuk Ngaji. Akhirnya kita punya konten main Yuk lagi. Oke, dan kita sekarang bersama dengan Mas KB. Mas KB dong, Sebuah kehormatan untuk saya. Ini kayak aku kayak mau belajar casting. Apa sih yang diperlukan kalau kita mau belajar casting apa? Caster ya. Jadi caster gitu. Pertanyaan langsung kayak gitu ya. Iya, awal-awal. Apa yang kita butuhin? Harus cerewet gak sih, enggak ya? Harus sih. Harus ya? Harus sih. Semua harus Tapi dikomenin. pengetahuan penting gak Mas? Pengetahuan Gamenya udah pasti. Pengetahuan Pasti. umum plus menurutku. Tapi kenapa bisa sampai profesor tuh kenapa sih? Kan yang lain juga ngomong yang sama kan? Yang lain ngomong yang sama ini nih. berat nih. Dengan game yang sama nih. Iya. Terus kenapa cuma Mas KB yang Dapat jadi gelar profesor? profesor. Yang lain apakah masih asisten dosen? Ya, asisten dosen. Asisten dosen. S2 magister. Karena gimmicknya kalau di Yuk Ngaji Ustadz Felix itu profesor. Kita Kita manggilnya. Nah ini profesor di dunia game. Gimana? Wah ini omongan kelas tinggi nih, 2 profesor men. Berat nih. Dan satu orang yang tidak lulus kuliah, yang keluar kuliah. Kuliah tidak lulus, player tidak jadi. Salaman dulu, salaman. Sama. Gua udah skripsi bro. Jadi respect, Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadz nih yang paling menariknya tuh dulu waktu udah mulai masuk semester 8. Kan orang-orang pada skripsi. Nah gue habis KKN. KKN gue dulu di Revival TV, media e-sport. Lu ini jurusan apa? Gue jurusan sastra Inggris. Sastra Inggris. Sastra Inggris UNJ gue. Wow. UNJ. Of course. Bayangin betapa bangganya bokap gue. Gue masuknya dari SNMPTN dulu. Dari jalur undangan. Jadi gak usah bayar apa-apa. Bayar UKT ya di bawah 5 juta lah. Dipotong banget. Ternyata anaknya gak lulus gitu. Mendeokan diri lah. Tapi karena tadi pas lagi KKN tiba-tiba di e-sports. Langsung di sini nih dunia gue. Iya. Serius. Aku ngerasanya kayak bikin event terus nulis artikel segala macam itu emang apa ya, bukan passion sih, tapi emang pada saat itu emang jalan hidup. Lagi jalan banget. Terus kayak sayang aja gitu Tat kalau misalkan Sabtu nih kuliah kan. Terus kayak aku ngorbanin apa ya, satu event yang sebenarnya ini bisa dapat duit dibandingkan kuliah gitu. Bener kata bapak gue. Kenapa tuh? Kata bapak gue gini, lu jangan cari duit ya pas kuliah ya. Kalau lu udah dapat duit lu gak akan mau kuliah. Bener. Aku pas kuliah udah punya bisnis waktu itu sama teman-temanku. Lumayan menjanjikan. Kita punya banyak karyawan gitu ya. Jadi ngeremehin kuliah. Serius iya. Terus ada beberapa sistem yang bikin apa ya, jiwa, tahu sendirilah darah anak muda tuh kayak menggelora. Misal perlawanan. Skripsi bro. Mau minta tanda tangan buat ini kan, pengujian skripsi segala macam, dosennya besok aja. Besok aja. Nah begitu tuh gue gak bete. Pak gue bayar pak. Mulai ngebentak-bentak dosen tuh kan. Dosennya mulai gak suka, ditandain, tambah dipersulit. Akhirnya gue cabut. Bener-bener cabut. Gak ngurus DO. Jadi kalau sekarang dicari, gue Unsri by the way, Universitas Sriwijaya. Dicari misalnya Universitas Sriwijaya, Fakultas Ekonomi Manajemen, Rizko Aditama, status menghilang. Statusnya bukan DO, bukan lulus. Udah kayak mahasiswa mati demo. Tapi kalau kayak lu berhenti atau tadi ngilang? Gua ngilang. Sama dong. Sama. Karena pikirannya kan wajar ya. Untuk apa kuliah kalau kita sudah dapat kan? Sebenarnya kan itu kan. Dan fun fact, aku sampai detik ini nggak pernah pakai ijazah kuliah untuk apapun.
Even IPB. Enggak, Coba jelasin. aku IPB, tapi even enggak untuk kerja. IPB? Fakultas apa? Pertanian. Yang dipelajari apa? Menanam akidah apa? Radikalisme ya. Aku punya pertanyaan satu deh. Apa bagaimana? Ustaz Felix waktu diajarin di pertanian itu nanamnya maju apa mundur? Mundur lah. Next year aja. Wah ini bahaya. Karena cita-citaku juga jadi petani sebenarnya. Oh gitu. Iya. Tapi yang maju. Ya, enggak. Kalau yang maju bukan petani, nanamnya maju. Pejabat. Jadi balik lagi ke sana. Berarti UNJ nggak lulus karena udah broadcasting. Iya, pada saat itu udah mulai bikin event, mulai nge-cast sana sini. Iya. IO sebenarnya ya berarti. Sebenarnya Revival tuh kan media yang kebetulan ada IO-nya juga kan. Ya. Jadi sekaligus waktu itu bikin event Mobile Legends lagi sering-seringnya. Itu tahun berapa sih? Tahun 2017. Awal-awal banget ya? Masih muda Bapak ini. Karena aku ngelihat MPL season 1 aja udah lu kan yang nge-cast kayaknya ya. Lu dari kapan sih ada di skena Mobile Legends? Kalau dibilang ada kayaknya spesifiknya ya. 2017-nya April kayaknya. April 2017. Muda banget dia. 2017 baru lulus. Iya. DO kan diri. Iya, 2007 berarti 2018 ya. Tapi KKN kan sudah 3 tahun berarti kuliah. Iya, udah 3 tahun kan. Aku masuk 2014 soalnya. Tuh kan, masih muda. 2014 aku udah beranak berapa? Iya, beranak 5. Beranak 3 aku udah. Beranak 4. Tapi emang banyak orang yang enggak nyangka kalau umurku masih 29. Iya, banyak orang yang bilang wajahku segini nih umur 34, 37 katanya. Kenapa tuh? Karena profesor kan banyak pikiran gitu ya. Enggak tahu, mungkin karena apa ya, awet tua aku. Karena wajah ayahku itu aku lihat fotonya kan, umur 20 emang udah tua. Ternyata sampai umur 40 sampai beliau tidak ada sama aja ya. Sama aja mukanya ternyata. Kayak gitu. Berarti cocok lah awet tua berarti. Awet tua. Nanti sampai umur 50 ya begini-begini aja. Begini aja. Nah, kembali ke tadi, kenapa namanya profesor? Kenapa dinamain profesor? Ini mungkin nanti bisa undang Ranger Emas. Karena dia yang tahu jawabannya. Ranger Emas. Bukan aku. Ranger Emas, tahu. Bukan aku. Jadi menurutku dia yang lebih berhak lah buat ngomong. Karena dia kayaknya ngomong apa aja ya. Jadi tren di MLBB. Gitu. Memang. Iya, kayak Blazing Duet from Skylar itu kan kayak skills tapi dipakai sama orang. Trending kemana-mana. Bencana misalnya. Ini bencana kayak gitu kan. Ya, walaupun waktu itu dia sempat tidak mau menggunakan itu ketika ada bencana beneran. Karena takut kan. Iya, karena kayak apa, kayak enggak sensitif. Sensitif, bener. Jadi ya menurutku ya bisa tanya ke dia. Karena dia yang dari awal nge-build itu. Kalau aku kan jatuhnya nggak pernah kayak, halo guys, aku profesor. Nah, kayak gitu. Karena sudah ada tuh profil MLBB yang lain ada akunnya kan. Itu klaim. Iya, takut saya. Ya, enggak mungkin lah, masa kita klaim sendiri. Iya, klaim sepihak itu kan biarin komunitas yang menerima atau tidak. Kalau emang dipanggil kayak gitu ya udah, kalau misalkan kan intinya kita nama KB dipanggil nengok. Iya, betul. Tapi apa sih yang menjadi ketika misalnya kita jadi seorang caster nih, kan kita harus tahu gamenya ya. Iya. Tapi kan semua orang kan tahu gamenya juga nih. Apa yang menjadi kelebihan caster kalau gitu tuh? Yang pertama udah pasti public speakingnya sih. Itu pede atau tidaknya seseorang ya. Kayak misalkan banyak orang yang ngerti gamenya, tapi apakah dia mampu untuk berbicara dengan sopan, dengan formal, mengartikulasikan itu dengan smart casual, walaupun ada bercandanya, tapi bercandanya yang fancy gitu kan. Karena ya di depan kamera ditonton banyak orang, apalagi mungkin ditonton yang muda-muda. Karena takutnya nanti jadi contoh. Harus jadi contoh. Bener. Karena kalau player-playernya sering dikritik karena toksik misalnya ya. Waduh. Nah, berarti terus kemudian casternya harus harus itu sopan. Kan acara formal itu dengan acara formal di acara gitu. Formalnya. Kalau misalkan dia di YouTube-nya sendiri ternyata emang ada sisi toksiknya, sebenarnya enggak ada masalah. Iya, walaupun kita juga sering bahas sih tentang masalah toksik itu. Seringkali orang-orang tua tuh menganggap semua orang-orang yang ngomongnya kayak sekarang tuh toksik. Padahal kadang-kadang budaya bisa jadi. Ada orang, kenapa anak saya ini gampang sekali ngomong anjir. Bagi dia generasi boomer mungkin udah kayak toksik banget ya. Bagi anak zaman sekarang nih biasa aja. Kita diprotes ketika kita ngomong, wah gokil, gila. Kok gitu sih ngomongnya? Iya, mau gokil aja gak boleh. Kita ngomong liar aja dianggap sebagai sesuatu yang kasar. Mungkin dia orang Platon kali ya. Iya, halus banget gitu. Kayak harus sopan banget. Oke, berarti public speaking yang pertama. Public speaking, pede. Karena kayaknya waktu tahun berapa ya? Tahun 2019-2020 tuh lagi hektik-hektiknya. Di saat caster-caster baru tuh pada masuk.
Aku lupa di 2020 atau 2021 caster baru pada masuk. Terus kayak banyak kritik gitu masuk. Kayak caster ini nih kayaknya out aja deh, keluar aja deh kayak gitu. Parah banget ya. Kalau iya, maksudnya sekalipun kalian yang ada di situ belum tentu kalian bisa kayak mereka. Benar. Gitu, sebenarnya. Benar. Jadi menurutku ya pede dan mau dikritik itu sebenarnya poin plusnya lah. Ya namanya juga ini ya apa namanya udah kayak artis kan sebenarnya kan ya, public figure di depan kamera. Iya, di depan kamera, public figure. Terus kemarin aku pernah lihat ada ini video pas lagi tanding. Itu sebelumnya kan ada prediksi-prediksinya tuh. Prediksi dari caster ini berapa, KB berapa segala macam. Dan aku lihat gak ada yang salah. Sering itu kebetulan aja. Iya benar. Lagi pas aja. Itu memang lagi tim kuat lawan tim yang lagi. Terus pikiranku gini, emang seterbaca itu ya kalau pas lagi main ya? Kalau misalkan pertandingannya Onyx lawan siapa gitu kayaknya terbaca sih sekarang. Ya. buat sekarang. Onyx lagi jago banget misalnya. Onyx lagi jago banget. Ya udah ini Onyx lah ini. Oh, tapi kalau yang lain enggak seterbaca itu. Mungkin belum. Gitu. Welcome ini dia bintang tamu kita kedua. Ini kayaknya adanya Prof KB nih ya. Iya mirip lagi lu. Iya sih ini udah mulai. Udah. Asik. Kejadian kebalik. Kemarin Arif Brata kesini gua yang telat. Kejebak macet sekarang. Coba kasih kacamata dulu Steve Watt. Iya. Tuh mirip banget lu sama KB. Oh iya loh. Iya. Abangku. Mantap dong berarti. Abangku. Bener loh. Dia lebih muda daripada lu. Iya serius. Iya tuh kan enggak percaya. Iya. Coba. Biar tebak umur gua. Udah bilang sih dia barusan. Belum 30. Belum 30. Kira-kira kalau misalkan enggak dikasih tahu berapa? Kalau belum 30 berarti 28? 29 sebenarnya. Iya. Oke. Tapi antum lihat wajahnya berapa? Wajah Di atas 30. 35. Karena umur ya wajah-wajah berkarir lah. Berkarir. Iya, wajah berkarir lah. Kalau aku lihat KB tuh cocoknya dia pakai apa tau enggak? Dia pakai ini lanyard terus masuk ke kantor. Iya itu benar. Iya, lu orang kantoran lu. Benar. Dia kalau udah pakai jas MPL itu serius lu udah kayak cocok banget. Emang kalau orang pejabat. emang orang MPL pakai jas ya? Pakai jas semua. Serius amat sih kan main game aja. Lah, ini tadi baru dijelasin. Mas gajinya serius juga loh. Itu ya benar. Cair. Kita nih yang kerjanya serius gaji bercanda. Udah sampai mana aja ngobrolnya? Baru kenal-kenalan. Jadi KB ini kan dapat gelarnya profesor. Iya, kita mau nanya kenapa namanya profesor, tapi karena itu yang ngasih orang lain terus kita tanya tuh tentang keahlian broadcasting. Nah, tadi kita sampai pada ini. Kemarin kan aku lihat ada prediksi daripada para caster. Dan ternyata benar semua. Oh, ternyata enggak semua pertandingan kayak gitu. Bentar, berarti ini yang Iya. Ngomong live streaming MPL 9 jam ini ngomong terus itu. Kita yang buying time 9 jam. Lu abis aku ngelihat. Jadi gini, Jadi misalkan pertandingan anggaplah kita kan tahunya Mobile Legends paling 15 menit. Iya. Udah 15 menit kan itu yang kalian tonton. Iya. Nanti kan sebelum ke pertandingan selanjutnya itu mungkin ada 15 menit lainnya, ada 20 menit ngejelasin lainnya. dulu. Kita ngobrol di situ dan dulu ya. kita berusaha untuk tidak ada yang namanya dead air. Iya. Oke. Tidak ada yang namanya kayak kita bengong gitu Iya. enggak ada. Tapi kita selalu cari bahasan di situ. Iya. Nah, itu yang mungkin beda, Tat. Pertanyaanku, berapa jam Mas KB paling lama untuk casting? Ini pengalamanku. Iya. Nah, pengalamanku aku pernah nge-cast di salah satu eventnya sebenarnya dari BUMN juga ya harusnya. Itu hampir 12 jam lebih. Buset. Hampir 12 jam lebih. Sendirian? Berdua. Tapi ngomong terus? Ngomong terus. 12 jam? Paling ya gak ngomongnya pas break. 12 jam. Iklan gitu ya. Pas iklan, iya. 12 jam. 12 jam. Tuh. Tat, antum ngerasa Sampai sudah berdakwah selama ini, Tat. Sampai gak dapat kereta, Tat, bayangin. Aku aja gak pernah dakwah 12 jam, Mas. Wah, itu dia makanya. Gua kan nonton MPL ya. Nah. Kami ini kan speaker semua di bagian kami masing-masing. Kadang aku tuh ngomong 2 jam nonstop aja misal ngisi kelas gitu ya. Aku sampai harus makan strepsil segala macam. Sakit seret gitu. Pulang tuh udah gak mood ngomong. Iya terus benar. aku ngeliat casternya MPL ini teriak-teriak lagi, Pak Pulung teriak-teriak. Iya, dan harus kayak ekspresif gitu kan suaranya gitu. Iya, Bisa. Ini baca lah,
Tapi harus jaga-jaga itu gimana caranya tuh? Dan suara kalian gak habis-habis tuh gimana bro? Suara gak habis-habis kayak udah terlatih aja. Kalau suara gitu. ya. Tapi itu ada teknik berarti kan? Ya ada tekniknya lah. Mungkin pakai suara perut atau gimana. Kan suaranya beda kan maksudnya. Iya, kalau seolah teriak padahal sebenarnya nggak keluar semua. Iya. Ngomong suara perut sama Ustadz. Dia nada dia tuh ya. Do, re, mi. Tadi dia udah cerita. Iya, sebelum on cam dia udah cerita. Iya, soal ada ngomong suara perut bagi dia. Maksudnya apa? Kembung. Tapi kalau untuk tetap semangat kan contoh ya misalnya ya. Kita aja kalau ngobrol sama orang ya. Kalau misalnya sudah 3 jam, 4 jam, itu kan baterai kita turun ya. Ya kan? Nah, terus gimana bisa bersemangat dan tetap tertarik gitu? Mungkin karena itu game yang kita mainin kali ya. Jadi kita passionnya itu di situ. Atau kalau di lain sisi, ini pakai mindsetku aja ya. Mindsetku kenapa aku selalu kayak ngasih all out lah. Kayak yang terbaik dah, ayo kita 9 jam, 10 jam kita kasih semuanya. Karena kalau misalkan kita nggak ngasih all in hari ini, takutnya kita nggak dipanggil besok. Benar. Berarti supaya ini profesionalitas saja. Iya, kayak gitu. Tapi dari tahun 2017 sampai 2025. Mungkin bedanya kalau dulu itu nggak selama sekarang, Tat. Karena sekarang kan lebih ada banyak ininya kan. Kayak aku bilangnya kayak apa ya? Kayak fase-fasenya tuh beda. Kalau dulu tuh fase sponsorship nggak kayak sekarang. Iya. Maksudnya gimana tuh fase sponsorship? Misalkan kalau dulu tuh sponsorshipnya nggak yang terlalu hard sell. Sekarang tuh mungkin ada hard sellnya dikit. Atau mungkin dulu tuh ada beberapa set yang nggak dimunculin kayak aset-aset item apa segala macam. Sekarang asetnya lebih detail. lebih detail. Itu membuat kamu harus ngejelasinnya lebih detail juga. Ngomong lebih banyak. Benar. Sponsor harus di ad-lib sekarang. Tapi benar sih, kayak dulu aja zaman Twitter kan kita cuma nulis doang ya. Nggak perlu balesin komen, nggak perlu apa, ya kan ya. Terus Instagram zaman-zaman dulu juga kita nggak balesin komen. Sekarang kalau nggak balesin komen nggak ada engagement. Bener, nggak dapat engage-nya. Berarti harus ada engagement sekarangnya. 9 jam itu rutin, rata-rata 9 jam. Rata-rata iya. 6 sampai 9 jam. 6 sampai 9 jam. 6 jam itu tercepat deh kayaknya. Pantesan bayarannya serius. Nah, nggak mudah itu mas, nggak semua orang lo bisa ngomong. Tapi 9 jam. Perawatan nggak habis itu, maksudnya khusus untuk ini ya, ada latihan kah atau ada minuman pantangan gitu kayak gitu gak sih? Iya, kalau vokalis kan gitu. Ini kan mahal ya, ya jualannya di sini. Mungkin untuk beberapa, aku nggak tahu ya teman-temanku ya. Mungkin kalau aku sendiri biasanya per bulan suntik vitamin aja sih. Vitamin aja. Iya, tapi itu bukan buat suara ya jadinya ya, buat wajah itu kayaknya. Ya, itu kita juga buat wajah sih. bertahan tua. Iya. Kita juga suntik vitamin terus mas. Sering tuh setiap tiba mulai. Iya makanya. Kan gini misalnya ya. Contoh aku pas pergi dari rumah, aku pergi jam 9 ya. Aku sampai rumah jam 6. Oke, biasa. Aku mulai merasa istimewa tuh ketika dari jam 9 pagi pulang sampai rumah jam 9. 12 jam nih gue. Iya. Tapi kan aku gak selama itu ngomong. Iya. Aku nyetir ada, ya kan. Aku makan dan segala macam. Ini aku bayangin gini 12 jam. Dia pergi dari rumah jam 9 ya kan. Lalu kemudian sampai sana ngomong. Sampai rumah jam 9 ngomong terus. Iya. Kalau activity-ku kan biasanya standby itu jam 12 ya. Anggap dari Bogor. Dari Bogor jam 9 berarti. Karena aku lebih memilih naik kereta biasanya. Jam 9 atau jam 10. Dari sana standby jam 12, mulai itu jam 2.15. 2.15 siang. 2.15 siang. Bisa sampai jam malam. Bisa sampai jam 10 lah. 10 malam iya. 10 atau 9 lah paling malamnya. Lumayan. Ya, terus pulang lagi ke Bogor lagi, naik kereta lagi. Mantap. Itu kalau gua terus udah ngomong selama itu, bini nanya, mau makan apa? Kalau aku jadi dia aku tahu. Bibirnya langsung gitu nih. Kan aku kan pulangnya 10, udah pasti dong istriku tidur ya kan. Nanti pas dia bangun, aku masih tidur. Enggak usah terus setelah itu seharian aku enggak mau ngomong. Dan udah ini rutin. Tapi gitu enggak sih? Apa kan pulang harus live streaming lagi. Biasanya streamer juga. Streamer bro. Jadi, kalau aku gini, oh my God. Sebenarnya istriku udah sering bawel, maksudnya kayak nanti aku jemput aja kayak gitu, biar lebih cepat kali ya menurut dia. Tapi menurutku kalau aku naik kereta, aku bisa tidur di kereta. Nah, abis tidur, tidur di situ, bangun, anggap sampai Bogor misalkan jam 12 malam deh. Ya kan? Jam 12 malam abis itu bikin konten dulu baru tidur. Iya. Serius. Wih, kontennya daily tat. Daily. Tiap hari ada konten. Jadi kayak aku nge-recap apa yang terjadi di MPL hari itu. Wah, minder gua. Iya. Tiap hari ada konten, ada update aja, pokoknya update Mobile Legend, MCGG, aku nontonnya lu. Ada
per hero-nya. Jadi ada 50 hero yang di-update, 50-50-nya di absen. Gini. Kita aja gak pernah ngabsen tim yuk ngaji ada berapa sama. Lupa gitu. Lu lihat ya. Kita kan mulai tiba jam 7 ya. 7 kita udah siap-siap di panggung nih. Ya kan? Pagi ya. Terus kita perform sampai jam 12 lah kira-kira. Itu pun jatahku ngomong 20 menit kalau dikumpulin. Karena kita kan keroyokan. 8 orang kan. 20 menit. Itu pun sampai sudah selesai jam 12 tuh. Aku gak mau ngomong lagi. Dan gak mau berbuat apa-apa lagi. Ustadz Felix ini punya skill yang sampai sekarang susah ditiru oleh tim yang lain. Apa? Jadi misal acara selai, kami pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah kita kan turun kan biasanya kan. Oh bro, oke bu, alhamdulillah acara lancar gitu. Ustadz Felix mana? Udah hilang. Dari dulu pokoknya, entah kemana. Bisa melewati kan kalau acara tuh kan melewatin penonton banyak gitu ya. Itu penonton pun gak ada yang sadar, bisa hilang pokoknya entah mana. Belajar teleport di mana tadi? Nah itu. Sebenarnya aku yang gak kelihatan sih. Bukan mereka gak kelihatan dong. Gak gitu dong. Dia tahu gak sih? Dia merasa tidak dia melihat aku. Karena semua orang liatin jelas-jelas. Ustadz Felix kenapa ya? Kayak anak kecil kalau main petak umpet nutup mata ngerasa hilang. Iya. Aduh. Oh jadi streamer juga. Streamer bro. Sambilannya. Tapi itu motivasi tinggi banget loh, serius. Karena aku pikir gini ya, kita semua pengen rewards ourselves kan. Kalau kita udah bekerja keras kayak Mas KB misalnya 9 jam casting gitu kan ya, broadcasting 9 jam. Aku pikir kalau aku setelah itu self rewards me time aja ya. Iya. Gitu. Ngerti. Tapi itu daily. Daily. Jadi anggap Jumat Sabtu Minggu kan jadwal MPL-nya. Misalkan aku jadwalnya hari Sabtu aja deh. Jadi Jumat streaming. Terus abis streaming malamnya itu bikin konten langsung. Abis itu siap-siap kadang nginep di kontrakan, kadang kalau nggak berangkat hari H. Sabtu itu pokoknya live on air sampai selesai, ngonten lagi malamnya, tidur, minggunya live stream lagi. Karena ya gak mau ketinggalan aja. Dia live streamnya siang, sore, malam. Lu banyak alasan lu. Apa Anda? Aku mah rutin dong. Terjadi perdebatan. Di antara kita siapa yang paling males? Dia doang ya. Baru live stream 3 kali udah bosan. Kameramen aja sepakat. Kameramennya ngomong gitu lagi. Iya. Tapi aku penasaran banget nih dari zaman ngelihat caster-caster bola lah gitu ya. Ya sebenarnya kan emang nggak tertarik sama permainan gitu. Iya. Gue nggak nonton bola. Dia nggak ada tertarik. Tapi ada satu hal yang aku tertarik itu adalah kok bisa itu kan berarti fokusnya tinggi banget ya. Matanya kemana ya? Betul. Aku tuh kenapa nggak main Mobile Legends PS namanya ya? PlayStation yang bola itu ya. Karena Winning Eleven. Ya itu. Aku merhatiin satu orang yang aku yang bola nih. Pas aku mau nendang dia udah pindah. Kayak itu aja karakternya tuh kayak maaf ya. Ya paham. Gampang nge-distract juga. Iya, gampang nge-distract gitu. Nah, lu bayangin itu sekian orang, itu kan timnya banyak ya. Ya, 5 lawan 5. Ini bukan cuma dua tim loh. Kalau bola kan 2 tim, ini timnya banyak. Itu fokusnya itu gimana maksudnya? Mungkin karena kita ada job desk-nya masing-masing kali ya. Kan ada yang namanya main cast, ada yang color cast, ada yang analis. Apa itu? Nah, main case ini yang tadi yang ini bencana teriak-teriak kayak gitu. Iya, yang kayak gitu. Pokoknya yang hype. Ya, naikin high. Iya. Gitu. Ada bahasanya main cast. Jadi dia mainnya dia yang bener-bener apa ya? Kalau ada team fight, dia yang bertanggung jawab. Ranger Mas Pak Pulung gitu. Ranger Mas Pak Pulung itu ada 2 orang itu. Terus kalau color cast itu sebenarnya atau anchor cast dia tuh yang bakal bikin alur ceritanya. Jadi dia yang sebenarnya bakal ngelempar ke main cast, dia yang bakal ngelempar ke analis. Dia tuh adalah orang yang menjadi alasan pembahasannya tuh ke arah mana. Dia yang bertanggung jawab. Director. Dia direkturnya, benar. Gitu. Kayak gitu ada. Berarti harus cepet mikirin juga. Jadi menurut Anda bagaimana gini? Harus pinter ngasih pertanyaan. Harus pinter ngasih pertanyaan. Gitu. Gue mikir kayak pada pertandingan yang lalu kayaknya seperti ini. Bagaimana menurut pendapat Anda? Iya, seperti itu. Pendapat saya benar. Matiin obrolan ya. Saya sepakat ya. Nah, yang ketiga yang partku sama Omawa yang analis. Jadi kita ngelihat apa yang tidak dilihat sama main cast dan kokes. Oke, lebih detail. Lebih detailnya. Jadi main cast ini ngeliat yang team fight-nya. Terus si kokes ini bertanya kayak ini team fight-nya kayak gini, udah dijelasin segala macam. Kita ngejelasin tadi team fight-nya yang kiri menang karena apa. Ininya nggak siap, apa yang nggak siap. Ada battle spell yang lagi Tadi harusnya dia maju. Posisinya salah. Kayak gitu lu nunggu ditanya nggak? Enggak sih, kita udah tahu kayak nunggu momen aja gitu ya. Nunggu momen. Gue masuk nih. Gue masuk nih kayak gitu ya. Enggak ada dead air bro, enggak ada selah kosong kalau itu yang sulit kan. Kita bertiga aja nge-host di sini nih. Kayak
itu tuh berpikir loh. Iya, kayak kita kalau nanya masuk, Ustadz Felix, Ustadz gimana nih kenapa tim itu bisa menang? Ya itu takdir Allah. Gimana lagi ngelanjutinnya ya? Allah kuasa. Itu kalau di stand up kayak rule of three itu. Nah, kayak rule of three jadinya kayak gue beli nasi goreng, karetnya 2. Kok karetnya 2? Kayak diomongin soalnya 20. Nah, gitu. Yang ketiganya tuh bener-bener yang tidak dilihat sama yang 2 itu. Oke. Oh berarti lu yang punchline berarti. Ya gak bisa dibilang punchline juga sih. Gak ada punchline-nya. Besok, wah mana punchline-nya bang? Konteksnya bukan lucu tapi tak terduga atau apa namanya sesuatu yang nggak dilihat. Sesuatu yang nggak dilihat aja. Tadi gue mau menghina Fuad sih. Apa? Ketika kan aku kan main Winning Eleven kan. Itu kan jelas mudah banget untuk susah melihat. Banget. Bagi mudah banget. Sekarang gue tanya, lu kalau main bola beneran, karakter lu ganti-ganti nggak? Enggak, kita bisa. Nah itu masalah. Gue tuh maunya ya karakter gue itu aja, kenapa dipindah? Mainnya Kapten Tsubasa kalau itu. Iya, Tsubasa doang dijalanin. Iya, beneran lagi. Doang. Apa? Pernah gua ajakin main CS, Counter Strike gitu kan dulu ya. Kan itu udah sendiri-sendiri banget. Iya, individual. Terus yang di mapnya The Dust itu kan ada ayam. Iya. Gua nembak ayam, kok ayamnya ditembak? Bisa gak sih gak usah tembak-tembakan, kita obrolin baik-baik aja. Ini bukan Counter Strike, ini musyawarah namanya, musyawarah warga. Enggak, kan tadi gua mau menghina dia, tapi gue relate lagi. Apa? Gua ngelihat pertandingan ML, ya kan kemarin gue bingung. Ini ngapain nih orang ngumpul satu? Aku nggak ngerti siapa yang ngeluarin jurus. Iya, kayak keroyokan banget gitu loh. Siapa yang kena tembak? Siapa yang mati? Nggak tahu, tiba-tiba tewas aja. Ada korban. Itu perlu skill apa untuk membeda? Aku pikir jangan mataku udah tua kayak dia ya. Karena tahu gamenya. Tahu gamenya kayaknya. Kalau antum nggak tahu gamenya nggak tahu, nggak bisa. Itu skill apaan ya kalau nggak tahu kan? Iya kayak kerusuhan gitu kayak. Kayak kerusuhan. Kalau di Mobile Legends itu kan ada karakter-karakter tuh. Lu ngapalin karakternya aja atau siapa di balik karakter itu? Lu akan mention nama pemainnya, playernya atau hanya nyebut? Jadi sebenarnya karakternya itu kan ada skill-skillsnya dan biasanya ada beberapa pemain atau beberapa players ada datanya nih. Oh ini dia emang power pakai hero ini. Jadi emang udah ada datanya juga. Jadi sambil megang data juga atau ngapal atau memang ada dibantu dengan ini juga kayak biar nggak. Mostly ada yang pegang data, ada yang pakai memori juga sih. Kalau gue tipikal yang memori. Jadi kayak nginget-nginget season berapa ya? Oh ini baru inget lagi kayak gitu. Bro, datanya misal ya, hero ini terakhir dipakai 365 hari yang lalu oleh siapa? Lengkap banget. Lengkap itu ada. Iya, maksudnya kan berarti kan ngomong tuh kan ada basicnya. Itu kan dia harus ada yang penyuplai datanya. Ada penyuplai datanya juga. Jadi sebenarnya orang belakang layarnya banyak juga, statsman-nya banyak. Kayak gitu. Berarti kan sebenarnya pertama public speaking, yang kedua PD. Bisa dong gue jadi caster. Enggak bisa. Hentikan mimpi itu, kubur di ruang terdalam. Berarti itu yang ketiga fokus. Itu susah loh. Fokus. Karena tadi Ustadz bilang kan kayak ini keluar skillnya banyak. Nah itu yang harus kita lihat. Keluarnya apa dulu, skillsnya segala macamnya. Tapi bayangin ya, itu kan kalau keroyokan kan 5 kan satu tim ya. 5 satu tim sama 5 satu tim. Ada lagi tiba-tiba satu tim masuk lagi. 3 tim. Keroyokan. Enggak dong, ML 5 lawan 5 aja. 5 lawan 5 misalnya. Semua keluar jurus. Gimana kita ngeliatin satu yang satu? Ya itu makanya di situlah tugas dari main case-nya harus fokus juga apa aja nih yang keluar, dan kalau emang ada yang miss nanti diingetin sama color case-nya sama analysnya. Bahkan yang nggak tertangkap itu kita harus fokus ke petanya juga. Kadang di ujung peta ini nggak lagi ditayangin gitu. Ada player yang ini dia nge-push sendiri atau ada duel di sana. Itu kelihatan di mapnya aja. Nah itu makanya main case itu ngelihat yang lagi di sorot kamera. Gila. Kita analis tuh kayak biasanya ngeliat map, lihat sini lagi, lihat sini lagi. Gila. Apalagi yang punya bini sambil ngechat WA bini marah apa enggak, wah itu banyak urusan. Gini. Itu Gen Z banget gak sih? Apanya? Enggak, maksud tuh gini. Aku milenial disuruh perhatian kayak gitu-gitu ya. Itu kayak TV banyak yang aku mau lihat semua tapi enggak kelihatan semuanya. Paham gak sih? Ngerti. Itu kayak gitu kan berarti kan ya? Karena Anda zaman televisi. Iya sih. Segini doang nih. Kalau ini kan di layar. Tapi kalau layar di belakang tuh gede banget ya untuk ngeliatin ya? Oh gede banget, gede. Karena kan harus ngeliat semuanya. Kan? Tapi kadang ada beberapa layar yang di samping juga. Kalau misalkan emang ke tengah itu mungkin nggak kelihatan. Ya gitu. Jadi emang buat penonton di provide banget lah. Oke. Buat seperti itu. Profesional. Sometimes ini 2 orang harus gua ajak ke MPL Iron. Kalau kru udah berapa kali sering ini nih. Gua udah pernah lihat FF. Iya itu FF. Beda nih ML.
Beda ya? Karena aku waktu itu nawarin. Iya. Ayo. Mau aku. Tapi spesialis hanya ML aja atau juga nge-case yang lain gitu? Aku sekarang lagi jadi profesional player Magic Chess sekarang. Wih, itu game baru lagi. Itu gamenya Muntun. game dari Mobile Legends juga, game dari Muntun juga. Cuma biar lebih santai. Nah itu aku ngelatih fokus biar bisa apa ya bahasanya multifungsinya itu. Oke. Atau multitaskingnya itu dari situ, dari Magic Chess. Kok bisa? Jadi aku treadmill sambil Magic Chess. Jadi ini main Magic Chess catur. tuh apa, catur? Main catur. Tapi main modern. catur. Modern. Dengan karakter-karakter Mobile Legends kan. Iya. Catur kan ada kuda, ada pion segala macam. Ya, dia jadi pakai karakter Mobile Legends-nya. Tapi bedanya apa dengan catur biasa? Dengan catur biasa, bedanya kalau ini pakai roll. Kalau catur yang biasa kan kalau kuda harus gerak L. Iya. Kalau ini ya nggak harus gitu. Kayak misalkan tanker bisa jadi carry kayak gitu. Ya, Oh gitu. Iya, ada sesuai dengan ML. Sesuai dengan ML. Wajib. Gitu. Jadi naruh di papan gitu, Nah. gitu ya. Kita mau main ada sinerginya, mau main sinergi apa pakai hero-hero ini gitu-gitu. Itu juga lebih di santai, cast. lebih santai karena nggak perlu dipegang terus, maksudnya taruh-taruh. Gua Mereka kemarin berantem sendiri. anak-anak kan main Roblox. Ya. Ustad, Bapak-bapak ayo Ustad, sih. main Ustad, kita naik gunung Ustad. Ya. Terus akhirnya gue install kan. Ya. Gua lihat, oke, gue bisa nih. Ya. Sebelah kanan loncat, Ya. sebelah kiri jalan, Ya. ya kan? Ada tesnya. Ya. Tesnya suruh naik-naik itu loh. Kalau Ya. misalnya nyentuh mati. Ya. Gue baru jalan aja mati. Sudah ajalnya. Ya, Iya, udah. makanya. Sudah Terus ajalnya. akhirnya gue coba loncat kan. Oke, Iya. bisa nih. Terus akhirnya pas loncat, kenapa nggak maju? Sebelah sini jempolnya udah hilang. Hilang Skill nih. issue. Ya, skill issue. Oh, di sini. Iya. Oke. Mekanik tua. guys. Aku bisa maju loncat. Kok mati? Rupanya nggak jadi loncat. Nah, cocok ini. Magic Chess ini. Cocok. Cocok. Kalau Oh. Magic Chess itu kayak panglima yang menyusun aja prajuritnya, taruh. Pas perang lepas aja sesuai Lepas aja. strategi kita. Berarti gua Lepas Magic aja. Chess berarti. Mirip Football Manager. Nah, Iya. Football Manager gitu. Mirip. Lu main. Kan gak harus main, gua tahu. Gua kan gak bisa main, bukan bego. Football Manager gua tahu kan Ini baru punchline nih, Tat. Ini baru punchline nih. Ini baru punchline nih. Udah mimpi itu kubur-kubur dah. Udah tua main mulu dah. Lu coba pikir ya. Public speaking, gua dong. Oh, Public ya. speaking dong. Ya, PD, gua dong. Fokus, dia bisa dipelajari dong. Tapi Terakhir yang terakhir. Apa lagi? Pengalaman di e-sport. Nah, Itu Tat, ada nggak Tat? pengetahuan gamenya Mungkin Oh, kalau berarti sebelumnya juga player atau apa? Oh, kalau aku coach sebelumnya. Wow. Iya, karena pelatih tidak bermain soalnya. Oh gitu. Jadi kalau abang nyuruh gua main Mobile Legends nih di live stream, wah, Anda melihat badut sebenarnya. gak jago ya. Nggak jago sebenarnya. menarik. Mekaniknya mau tua. Kenapa pelatih tidak harus maksudnya tanda kutip nggak harus jago main gitu? Ya. Sebenarnya mungkin ada beberapa orang yang jago teori tapi emang nggak bisa implement. Menarik. Jadi orang lain yang implement yang emang skillsnya di situ. Kalau yang lu rasain, bedanya apa pas main sama nge-coach? Bedanya ya, kalau main tuh emang bener-bener apa ya, pressure-nya luar Adrenalin biasa. ya? Adrenalin. Kayak waktu di Riyadh, Saudi Arabia, kita tanding caster Indo lawan caster Filipina. Oh, itu official atau main-main? Oh, itu Main-main aja. ya unofficial aja lah. Unofficial. Emang itu gengsinya kita aja lah bahasanya mah. Terus kalah lu. Oh, enak aja bos. Kita menang 7-0. Wih, 7-0. Jadi best of 7 sama best of 5. Kata lu Aduh, 2 nggak kali. bisa main. Ya lawannya Saudi, Tat. Bukan lawan Filipina. Caster Filipina. Mereka kebanyakan ngaji. Gue baru mau ketawa. Jadi caster Filipina itu kebetulan region Filipina udah 5 tahun terakhir menang Iya, series juara- terus, juara series terus, juara dunianya terus. Kok Wih. bisa perfect lu 7-0? Nah, itu dia makanya. Berarti yang gugupan caster sana. Ya kan? Yang pressure adrenalinnya caster sana. Kayaknya perbedaannya di lifestyle-nya. Kalau mereka tuh jadi mabarnya jarang. Oh. Lifestyle-nya sering kayak nge-gym bareng, kayak sauna bareng, makan bareng. Kalau kita hidupnya masing-masing nih. Iya. Tapi kalau misalkan malam ada yang ngechat di grup login, Mabar yuk. login. Ah. Itu bedanya. Jadi kita lebih sering main bareng aja. Terlatih kayaknya. main bareng itu. Terlatih main bareng. Jadi udah ngerti ngapainnya. Berarti terakhir ada pengalaman di e-sport. Gue pengalaman di e-sport. Wah, apa? Game Kemarin apa? dibantai sama Rizko. Kita main FF lucu banget. Apa Ustadz main FF aduh lucu banget. Tapi tim Yu Ngaji sekarang lagi ke lagi E-sports. hobi banget Nah, Mobile Legend. Kita tuh perlu Mas KB untuk memberikan nasihat. Ini ada orang-orang kita nih. Masa dia udah dakwah gara-gara Mobile Legend dia main terus nih. Aduh, pas lagi rapat, pas Geladi lagi resik penampilan kita di perform di panggung sambil Iya. megang HP. Iya. masih Waduh. mending geladi resik. Giliran lu nyanyi. Yang begini sampai lagi. Masih mending geladi resik. Event on stage gitu ya. Jadi bagian dia ngomong sebentar, Iya. terus turun, mana tuh orang hilang? Push rank. On stage penonton ada gitu.
Gua yang main aja rasa gimana nih Prof? Sarannya nih Prof. Coba Prof. Buat yang main Mobile Legends ya, Iya. ya sebenarnya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Tahu waktu aja. Iya. Iya, jangan sampai ketagihan Iya. gitu. Iya. Bukan jangan sampai ketagihan juga sih. Maksudnya kalau emang lagi ada kewajiban yang tertentu, kerjainnya Iya. kewajiban dulu nggak sih? Makanya Iya. gue tuh bingung pro player aja nggak gitu-gitu banget gitu. Bener, pro player aja ada burnoutnya Pak. Iya, pro player itu main game dimarah-marahin. Benar. Jadi refreshingnya anak EVOS gua aja Keluar. kesini main layangan bro di depan. Iya. Jadi Main layangan. biasanya hari Senin itu hari liburnya pro player Iya. biasanya. Karena mereka nggak main. Mereka nggak main. Jadi mereka tuh udah 8 jam sehari Tat. 8 jam Stres. sehari main pasti. Iya. Minimal banget ya. Minimal banget mereka scrim namanya atau Iya. sparring 12 game. Screaming. Minimal. Iya. Itu dalam satu hari. Jadi ada jam-jamnya jam 1, jam 4, jam Iya. 7. Iya. Itu konteksnya berlatih Berlatih. atau memang Berlatih. kayak hobi? Karena Full dia pro berlatih ya. player. Iya, dia udah ada Berarti kan jadwalnya. memang capek kan? Iya. Karena Capek kan banget. berlatih gitu. Ya, jadi makanya kalau hari Senin tuh mereka udah nggak mau nyentuh gamenya. Iya. Mereka ada yang kemana, ada yang tiba-tiba ada di gunung lah, tiba-tiba ada yang di Tapi di Roblox. Pantas mana yang begitu kelakuannya? Mana yang gitu ya? Iya. Atau di mana nih? Iya. Iya makanya itu. Ngapain Karena mereka mungkin menghindari burnout itu. Iya. Mereka Iya. nongkrong, Iya mereka sih. main. Melakukan ya. hal yang sama terus menerus jadi burnout. Benar. Tapi kalau nasihat buat yang mau jadi pro nih seperti apa nih dari Profesor? Buat yang mau jadi pro ya, Mm. pinter-pinter cari informasi itu yang paling penting sih. Informasi apa nih? Informasi kayak trial, informasi-informasi yang sekarang kan mungkin banyak ya. Kalau ngomongin yang jago kayaknya banyak deh. Ya. Ya. Menurutku yang paling penting tuh cari informasi trial. Terus yang kedua, kalau emang kalian jago jangan songong. Oh, Iya. oke. Ini menarik nih. Attitude. Karena banyak berarti orang-orang yang jago terus attitude-nya belum sampai di titik itu. Iya, banyak yang bilang pro player Mobile Legends tuh unschool. Wow, Banyak unschool. banget. Nggak Unschool. sekolah. Unschool kayak ya mungkin dari bahasanya kali ya, dari bahasanya Ah. kasar atau mungkin dari tingkah lakunya atau Iya. dari ketidaktahuannya ketika membaca kontrak. Bahasanya kan kayak gitu dan makanya kalau emang kalian udah di fase udah mau OTW kontrak kayak gitu kan harus ada orang yang menemani buat baca Bener. kontraknya Bener. biar nanti sama-sama enak lah, bahasanya kan kayak gitu. Itu makanya pentingnya mencari informasi. Cari Circle informasi. yang benar. Betul. Berarti kalau mau masuk ke dunia ini jangan masuk sendirian. Ya sebenarnya Ah. bukan jangan masuk sendirian tapi kayak Ada sambil yang minta mandu. tolong, iya sambil minta tolong aja Tat. Ya, Ah, ada yang bisa nggak nih baca kontrak segala macam, Ah. temennya aja. ah, Itu kan lumayan biar dia nantinya baca kontraknya benar-benar sama-sama fair. Kayak gitu. Takutnya kan ada beberapa kontrak yang dia ternyata melanggar sebenarnya, tapi dia tidak di remind, tidak diberitahu. Nah itu momennya tuh. Itu problemnya pro player sih aku lihat kadang bukan masalah skill ya, tapi nanti tiba-tiba ada Attitude. drama aja, Attitude, misal iya. pelanggaran ini, attitude ini. Ada lah tiba-tiba aku nggak mau main kalau ada dia kayak gitu. Iya, ada tuh. Ada yang kayak gitu Tat. Lucu banget. Apa dizolimi ya bahasanya? Iya, nggak maksudnya aku nggak main kalau ada dia, berarti kan maksudnya terjadi sesuatu yang sampai dia kayak Ngambek-ngambek kan. berarti kan nggak ya. pro kan? Nah itu makanya itu nggak pronya, takutnya ya semoga tidak ada terjadi kayak gitu. Iya sih, benar. Itu Tapi kan- ya, di main bola juga gitu sih sekarang ya. Nah, tahu tuh kan. Di dakwah juga begitu. Aku baru mau ngomong. Ngomong jauh bener. Aku tidak mau ngisi kalau ada Felix Xiao. Iya juga ya. Siapa Aku tuh, nggak siapa mau tuh? podcast kalau mau balik siau. Dunia game ya, dunia Mm-mm. game misalnya ya, dunia game ini kan namanya kan dunia entertainment. Iya. Ini dunia edukasi loh kalau dakwah. Iya. Tapi ada Slack juga ada. Ada. Ya, berarti itu mah manusiawi aja. Beda Iya. paham kali, beda Tapi paham. bedanya jadinya lebih parah kita nggak sih sebagai Iyalah. orang edukasi Iya, maksudnya. harusnya Iya. tahu kan. Kalau dunia entertainment kan wajar, ya. Ada Kalau dunia- drama-drama begitu seru. Iya, maksudnya guru ngajarin anak baik tapi dia sendiri nggak baik itu maksudnya. Ya, itu Mungkin bahaya. nggak baca kontrak dengan benar deh. Iya. Tapi kalau ngomong broadcast nih, apa tadi caster Casting. itu tuh hanya di game aja kah? Atau dulu pernah berkarir nih MC gitu. MC atau apa? Atau memang tahu-tahu dari Sastra main Inggris. dulu tiba-tiba lu punya bakat ngomong nih Iya, gitu. mungkin Atau justru apa berkarirnya dulu? membaca Hamlet atau membaca apa? Oportunis aja kayaknya. Hah? Kayaknya oportunis aja tadi ya. Pede Kayaknya tadi ya? menurutku oportunis aja karena pada saat itu belum ada yang jadi caster, bener-bener belum ada yang jadi caster. Oke. April 2017 itu Hmm. kayak ada live streamnya Mobile Legends Iya. pertandingannya, tapi nggak ada yang ngomentatorin. Oh, jadi sepi aja gitu. Sepi aja kayak Oke. ya udah nih live streamnya ada dan ini dimenangkan sama ini udah selesai. Saat itu eventnya kan ada di Balai Kartini, aku ingat banget. Oke. Aku datang ke sana. Itu aku ingat banget Mobile Legends cuma dikasih meja 3, terus mereka lesehan tandingnya. Lesehan 2017 April. Hmm. Iya.
Masih lesehan. Gila. Masih lesehan. Mejanya untuk apa? Mejanya buat panitia. Buat yang kayak daftar gitu-gitu doang, buat manggil. Iya, ini habis ini pertandingan. Playernya udah ngemper aja. Playernya ngemper aja. Oh, nah, apa sih yang expect bakal ada panggung nempel arena? Iya. Gue datang kayak dengan sotoinya. Waktu itu ada ex Munton namanya Bang Cakra. Salam kenal, saya Rian, dulu kan masih pakai nama asli kan, belum ada KB-KB-an kan. Saya kemarin nonton live stream. Ini enggak ada yang komentatorin, saya boleh enggak komentatorin? Kenapa lu nawarin itu? Berarti lu punya basic itu dulu sebelumnya? YOLO aja sih sebenarnya. Gitu. Karena mungkin sebelum-sebelumnya gue nonton ini juga pertandingan e-sport. Di luar udah ada komentator. Di luar udah, iya. Di luar sudah ada contohnya, di Indonesia belum ada. Dan karena gue sastra Inggris, tontonan gue itu. Kayak gue akhirnya udah mulai ngerti kenapa di sana tuh mereka tuh nge-case-nya santai. Oh, emang karena belum ada apa-apa kayak gitu contohnya. Dan kenapa waktu itu awal-awal kita masih santai banget nge-case-nya karena emang belum ada kewajiban untuk kayak ini nih acara formal ya, kita belum ngerti itu. Unschool juga sebenarnya gua. Masih santai banget. Mulai dunia ini dong, dunia broadcasting ini. Berarti kan nawarin awal-awal ya. Nggak langsung kali, nggak tahu deh kalau itu. Iya. Gua lihat aja MPL season 1 kayaknya masih di mall ya itu. MPL season 1 Taman Anggrek Iya. Masih kayak di mall doang gitu loh. Lu tau gak acara mall? Iya, tahu. Yang orang mau belanja-belanja aja gak ada peduli. Ada yang ngedes-ngedes. Iya gitu. Itu sampai pertama kalinya gua ngerasain mall itu WC nggak bisa dipakai. Kok bisa? Kan bagus. Penuh banget di Taman Anggrek. Nah, sampai sekarang makanya Taman Anggrek itu dikenalnya sama mall e-sport. Soalnya banyak banget event-event final tuh di situ. Iya benar. Apapun gamenya. Dari awal tiga meja, playernya ngemper. Ngemper. Sampai sekarang udah kayak panggungnya udah sampai luar-luar. Mewah ya. Tapi itu awal nawarin. Awal banget. Terus gimana awalnya langsung diterima atau? Awalnya tuh ya udah dikasih kesempatan gitu kan. Terus, kok dia bisa ngapalin skillnya segala macam. Seru. Dia nggak tahu aja 3 hari sebelumnya emang gue udah apalin gitu. skillnya. Udah ada niat nih. Ini sepertinya ada kesempatan di sini. Gue tahu kenapa lu profesor. Apa? Karena lu terlihat mengerti. Padahal lu meyakinkan kan? Iya, meyakinkan. Padahal lu persiapannya orang nggak tahu kan? Iya, belajarnya di belakang layar nggak tahu. Emang profesor hanya boleh terlihat doang berarti? Iya. Sebenarnya enggak gitu. Enggak gitu. Enggak, maksudnya dia kan bisa meyakinkan orang bahwa dia tuh ngerti. Gitu. Oh gitu. Itu penting. Pengetahuannya itu cara meyakinkan orang dengan penyampaiannya itu mungkin. Seru loh, awalnya nawarin sendiri loh, itu kaget loh. Iya, nawarin sendiri. Itu umur berapa berarti lo itu? 2017. 2017 gua umur berapa ya? Belum 22 lah, 21. Belum lulus. Iya makanya. Sama nih dua orang. Kepedeannya tinggi sekali loh. Ya makanya tadi kan yang pertama public speaking, yang kedua PD, yang ketiga PD, yang ketiga 4 PD. Nah itu dari situ pengalamannya makanya kayak kenal orang Revival juga, terus magang di Revival kan KKN-nya kan gara-gara itu. Terus di Revival tuh bener-bener ngerti cara bekerja orang belakang layar seperti apa sih. Masangin komputer aku pernah masang komputer nih. Besok ada pertandingan, kita bawa komputernya, kita pasang satu-satu. Palu gak ada. Iya. Karena pertama kali boleh nggak aku tanya? Apanya? Dikasih berapa untuk broadcasting? Kan lu yang nawarin sendiri nih. Casting ya? Untuk yang waktu caster. Yang lu tawarin gua belum ada yang caster kan gua deh. Gitu. Itu emang gak ada harganya thank you aja. Itu thank you doang. Lu yang nawarin kan? Iya, gue yang menawarkan diri. Tapi ternyata dari situ gue dimasukin ke grup moderator. Gue dikenalin sama orang-orang Muntun yang kerja di situ. Itu yang mau gue bilang. Itu gerbangnya. Itu yang mau gue bilang. Itu berkaitan yang lu bilang di awal tadi. Pemain dari awal itu yang penting attitude. Itu kan attitude kan. Karena orang-orang zaman sekarang dilihat adalah duitnya dulu. Pay info locker. Iya. Gaji sekian, nggak mau gitu langsung. Karena gini, aku juga mengalami dan hampir semua orang-orang sukses yang aku tahu itu nggak pernah fokus pada hasilnya dulu. Artinya nggak pernah fokus pada duitnya dulu, tapi mereka invest dulu. Jadi kayak buktiin dulu ya. Iya. Ini gue buktiin, ntar abis ini kita obrolin deh lu mau bilang berapa. Tapi ini lo, gue mau nunjukin. Tapi iya sih, dulu kayaknya biaya nge-cashku nggak sesekarang gitu loh. Iya. Kayak dulu aku ingat banget MPL season kedua ya kalau nggak salah. Pertama kalinya aku ngelihat ATM-ku isinya bener-bener isinya ya. Iya, ada 0-0-nya 6. Iya. Kayak aku sampai nelpon bosku, "Bos, ini gak salah transfer ya?" "Enggak, emang segitu kok harga kamu sekarang." Bos, gokil juga. Secepat itu ya ternyata. Gokil juga. Tapi gue penasaran nih, orang tua lu ngamuk nggak lu nggak lulus? Lu kan udah dikuliahin tempat yang bagus tuh. Hah, nggak lulus?
Iya. Dari mana? UNJ. Oh dia nggak lulus jadi orang, lu jadi Enggak. Lu gininya itu karena nggak lulusnya tuh UNJ-nya. Karena gue bangga UNJ. Oh, UNJ. Gak lulus jadi profesor. Gue gak lulus Gua jadi bangga banget probiotik. Ustadz harus tahu. Aku tahu UNJ itu dari mana. apa tuh? Dari Bajai versus Cagur dulu ada filmnya. Iya. UNJ. Gua bakal Bajai. kuliah di sini. Bajai komedi. Kenapa harus sama UNJ? Ya Mereka mereka sama kan Cagur. Kayak keren aja iya, gitu. mereka membawa nama mahasiswa. Oh, mereka anak Iya, UNJ. mahasiswa UNJ. banget. Soalnya kan mahasiswa banget. Itu yang salahnya dia. Gua akan kuliah di sini bukan lulus dari sini. Itu bener. Oh juga. iya. Doa harus yang lengkap ya. Iya. Ustaz ngajarin gua doa yang lengkap ya KB. Bener itu. makanya. Jurusan apa? Sastra Inggris. Oh sastra Inggris itu. Iya. Gak lulus. Iya. bukan Mendeokan nggak lulus. diri. Dia udah dapet duit. Mengundurkan diri. Iya sih. Ya, kalau- udah dapat duit. Kayak bener. kehilangan motivasi ya. Tapi orang tua lu gimana? Nah, orang tua tuh jadi dari awal sebenarnya orang tua itu selalu mendukung apapun. Oh. Suportif. Penting ada Support, duitnya kan? support. Frontal sekali Sebenarnya ya. awalnya tuh kayak gini contohnya. Orang tuaku tuh nggak marah kalau aku main ke warnet. Oke. Tapi orang tuaku tuh marah kalau misalkan aku bolos ke warnet. Bolosnya yang dia marah. Oh. Bolos Dia tuh ke objektif. warnet. Iya. Disiplin. Dia objektif. Bagus lagi. Kayak misalkan waktu itu aku pernah bolos sampai ke Jakarta gitu kan, main aja gathering sama Iya. teman-teman gitu, main di warnet gitu. Iya. Dia tuh bukan marah karena aku bolosnya, tapi karena sebentar lagi ada ujian loh. Oh. Masa sih lu bolos? Kayak Esensi lu apa? gitu. Iya, Iya. lu nggak dapet apa-apa gitu loh. Iya. Jadi ketika gua decide buat kayak contohnya, gua kuliah di UNJ. Itu Iya. kalau misalkan gua kagak keterima di UNJ, itu kayaknya gua udah ke teknik sipil ngikutin bokap pasti. Oh. Oh, Udah bokap beda. teknik sipil. Bokap teknik sipil, pengennya gue teknik sipil, tapi Ah. karena gue SNMPTN terus Ah. ditanya bayarnya berapa? Oh nggak bayar nih undangan. Langsung gas. Langsung. Ah. Dia gas Ah. kayak gitu. Oh. Makanya Terus udah tahu lu jadi caster nggak Hmm, lulus. nggak lulus. Itu dia mungkin kecewa ngomongnya. Oke. Dia kecewa. Cuma kamu seneng nggak dapetin duit kerja? Iya. Aku bilang seneng. Oh ya Ah. udah kalau gitu. Oh, nggak lu apa namanya disuap. Enggak lah kayaknya ya itu apa ya, itu mah kesadaran anak aja lah. Iya. Kayak ngasih orang tua pelan-pelan. Tapi dia sekarang seneng dong lihat lu sukses. Wah insya Allah semoga seneng ya Ah. Tat ya. Soalnya udah nggak bisa berkabar sekarang. Oh. Ya, Oh. udah nggak bisa berkabar. Jadi Oh. ya semoga dilihat terus aja gitu. Amin. Salah kan mau Perjuangannya. julid kan salah gua. Mau tanya Iya. nyokap juga nggak bisa Tat. Lebih early. Oh, lebih Duluan, early. dari SD. Iya. Oh, dari SD. Dari Oh, berarti SD nyokap. Tinggal Kalau bapak pas Kalau broadcasting. tinggal bapak tuh tahun berapa ya? 2024. Oh, Baru dong. 2023. Oh, sorry, barusan. 2023. Iya. Tapi berarti udah bisa ngelihat lu udah Udah. sukses sampai Udah segini lah kan. berarti Hmm. Masya Allah tuh Iya. udah happy lah. Harusnya insya Allah udah happy. Iya. Karena permintaan terakhir beliau itu cuma kamu nikah sebelum ini ya, sebelum puasa ya. Dan katanya. kejadian. Iya. Ah. Nikah sebelum Oh. puasa, abis itu beberapa bulan kemudian baru. Oh, berarti nungguin lu nikah. Itu makanya. Ah. Seru. Kayaknya deh orang-orang pada bilang kayak gitu Tat. Tapi memang aku Orang melihat bilang ya kayak kayak gitu. kayak orang tuaku sekarang kalau bicara soal kayak gitu ya. Hmm. Dulu nenekku itu cita-citanya gini. Cuma pengen ngelihat aku kuliah Oh. dan nggak kejadian. Karena keburu meninggal. Tapi anakku sekarang bapakku sudah ngeliat dia kuliah. Oh. Ada kemajuan lah. Iya. Iya. Tinggal nikah. Gitu. Antum pengennya ngeliat apa? Aku ngelihat hari esok. Hari esok. Jawaban paling bagus. Seru ya, seru. Iya, seru. Ternyata gue pikir itu di tengah jalan emang udah ada karir itu dulu. Ternyata dia mengawali banget. Bahkan malah dunia justru. e-sport itu berarti Baru bertumbuh bersama lu. Iya. 2017 Dunia masih Mobile Legends. masih Nah, 3 sebenarnya- meja coba. Sebenarnya dulu growingnya terlalu cepat menurutku. Karena aku ngelihat perkembangannya itu dari yang sebelum-sebelumnya. Dari senior-seniorku kayak Mas Melon, Iya. Yudi Justice Case nih, mungkin aku mention, aku Iya, shout out orang-orangnya. Itu mereka mulai lebih duluan banget padahal. Heeh. Tapi emang growingnya tuh mulai pas 2018, 2019 Iya. dan pas Covid lebih naik lagi. Iya sih. Karena orang kan jadi digital semuanya, Iya. udah mulai terbiasa digital Aku juga. baru tahu e-sports itu 2020. Mm. Heeh. Dan bahkan kontrak profesionalnya itu baru mulai di 2019 Tat. Iya. Saya ingat dia Hmm. season 4 2014. Tahu nggak 2020 kenapa gue tahu? Kenapa? Karena dibuka oleh Hidayat Nur Wahid. Oh, e-sport itu. Iya kan? Iya. Itu 2020 ya? Tap in. Enggak sih, baru-baru itu dia. Tar. Bukan 2020. Baru yang pertama kali ngontak kita itu si Manai. Mana ya? Oh. Manai tiba-tiba Itu pas mendekat. Covid. Pas Covid lagi Ah. bener-bener nggak bisa. 2020 2021 Iya, berarti ya. bener Iya. lagi Aku Covid. nanya, Ko,
Waktu itu kan aku masih punya Instagram yang 5 jutaan. Karena udah hilang nih. Ini siapa nih? Orangnya aku nggak ngerti tapi followersnya banyak. Terus aku bilang pro player Nusat. EVOS, gue tahu nih EVOS, lu follow up, oke langsung. Dia tau dari mana? Aku nggak tahu, dia kan DM aku. Ternyata dia tuh datang ke kajiannya antum foto. Oh gitu. Terus ada tuh dia foto, terus dia nge-tag, terus itu nge-DM Ustadz kapan-kapan berjumpa lagi gitu-gitu. W mana? Mana ya oportunis juga. Iya makanya, dia sekarang udah jadi Ustadz mana ya dia kayaknya. Dia kalau ngomong sudah bijaksana dia kayaknya. Karena kan setiap hari Senin dia healing ke kajian tuh dia. Ya tadi ya karena burnout. Dia kan coach sekarang. Yoi. Coach juga burnout ada. Bener. Tapi pernah nggak sih selama karir terus yang paling dijaga justru nggak fit gitu? Suara. Lu iya. Lagi bertugas. Kita pernah tiba-tiba hilang suara. Itu kayak mau nangis sih. Gue pernah kayak mau nangis sampai kenapa sekarang gitu? Oh, gua kalau suara alhamdulillahnya belum. DBD pernah. Aduh. DBD ya kan nanya suara kan. Agak bagus ya. Iya, maksudnya waktu itu H-1 playoff season 10 gue ingat banget. Oh, wah tempatnya bagus banget lagi season 10. Tempatnya bagus banget itu makanya aku sedih banget. Cuman banyak ideas I gap nih. Tiba-tiba H-1 aku kok kayak demam ya. Dokter lah. Cek ambil darah, DBD. Tiba-tiba DBD. Wah, udah langsung diganti besokannya. Aduh. Enggak ngekes dari rumah gitu. Aduh. Ngekes dari rumah gimana DBD? Oh, minggu ini iya ngekes dari rumah. Iya. Minggu ini karena lagi libur. Nempel lagi online. Online semua, lagi. Tapi beneran bisa berarti? Bisa dong. Rumah. Tapi minggu lalu lu kan masih di MPL Arena. Iya. Playernya dari dari GH masing-masing. GH masing-masing di gaming house. Nah besok bener-bener online juga. Online semua. Caster-casternya juga. Caster juga. Oh ada budaya gitu tuh. Bisa kayak sama lagi COVID. Nah pas COVID itu kayak gitu online. Iya. Persis. Jadi kita kayak agak delay gitu gak berarti? Enggak sih, menurutku seluruh teknologi ataupun yang mutakhir itu adanya di game. Iya ya, kayak mereka selalu mendahului ya. Iya, kayak VR aja mereka duluan gitu. Nah, itu maksudnya. Oh iya benar juga sih. Iya. Nah, terus kemarin kan berarti puncak EWC nih. Iya. Itu kayak ini enggak sih kalau bagi orang-orang caster kayak dipanggil caster Piala Dunia gitu? Wah, sebenarnya kalau ngomongin Piala Dunia ada M Series-nya ya tadi ya. Ada M Series. Masing-masing game tuh kayak ada Piala Dunia masing-masing. Kalau Mobile Legend M Series. Series. Kalau EWC apanya kira-kira? Kalau EWC tuh sebenarnya lebih ke kayak pesta dunianya. Pesta dunia atau Olimpiadenya deh. Laternya kayaknya kalau dari yang aku baca ya. Jadi Saudi Arabia tuh pengen bener-bener jadi tuan rumah Olimpiade 2034. Apapun itu. Kayak sports dan e-sport. Iya. Berawal dari mana? CR datang ke sana. Oh, jadi ternyata dampak Cristiano Ronaldo datang ke sana ke Arabnya tuh luar biasa ternyata. Masif banget iya. Satu orang doang ke sana. Dia ngelihat ini sportsnya bagus. Terus ternyata mungkin kayaknya teman-teman di Saudi Arabia ngelihat, wih sportsnya juga kayaknya menarik nih kalau misalkan diolah kan. Ternyata ya di EWC-nya juga langsung satu kota. Langsung kan. Bikin Kidia tuh ya. Kidianya masih dalam project tapi yang di Riyadh-nya itu udah bener-bener jadi satu arena itu khusus e-sports. Kalau nggak salah Arab Saudi bakal jadi tuan rumah e-sport World Cup tiap tahun sampai 2030. Tiap tahun sampai 2034. Harusnya dilihat dari 2026 dulu. Iya. Diperpanjang atau tidak. Karena 2025 ini kan tahun keduanya dan udah sangat-sangat fluent lah mereka soal ini. 2026 ini adalah tahun dimana mereka bakal evaluasi ya. Kayak evaluasi, mengkaji ulang gitu. Gitu kedepannya apalagi yang bakal mereka buat. Gitu. Tapi rasanya gimana Mas pas kesana Mas? Cair. itu aja sih yang ada di pikiranku. Cair banget ini. Karena harganya mereka itu luar biasa, bener. Venue-nya bagus banget, treatmentnya luar biasa dan mereka emang bener-bener mengedepankan kenyamanan buat pemain. Itu nomor 1 banget buat mereka. Oh berarti kita kan lucu ya, karena di kepala kita kan ngeliat orang bergamis kan udah kayak mau pengajian ya. Iya. Kayak kan orang gitu dengan orang main gitu. Iya, tapi di sana terasa nggak sih gitu-gitu? Enggak ya? Di sana terasanya pas kalau misalkan tim Arabnya main. Kenapa tuh? Penontonnya gitu ya. Casternya ya rame ya. Masya Allah gitu ya. Penontonnya rame banget bener. Salawatan gitu enggak? Peminatnya di sana banyak ternyata. Yang kayak main-main FPS gitu-gitu tuh banyak. Nah itu aku baru mau nanya tuh. Kalau di kita kan nggak tahu ya kayak Arab itu sebenarnya kayak another side of Korut menurut gue. Jadi punya dunia yang kita kayak di sana orang ngapain sih? Orang main gak sih kayak gitu-gitu ada pertanyaan tuh. Nah di sana tuh sebenarnya game sendiri mereka tuh hanya sebagai dunia lagi rame nih e-sport kita bisnisin yuk. Atau memang mereka tertarik. Nah itu apa memang mereka memang berbakat gitu di itu. Kayaknya itu sih yang pertama sih. Karena menurutku aku beda sama di Indo kali ya. Yeah. Kalau di Indo
kita kayak ngeliat ada pos ronda ada yang main. Iya. Kayaknya kalau di sana juga mau bikin pos ronda malas kayaknya. Malam aja 40 derajat. Gak ada pos panas. Gak ada orang jual cilok. Push rank tuh gak ada. Gak ada. HP cepet panas. Iya, cepet panas makanya. Gak lebih kepada gini deh. Bukan suhu mungkin. Ngapain gue ronda? Bayar aja lah. Bayar aja lah. Ngapain gue menang? Gue punya duit. Iya benar. Pay to win ya. Bener juga ya. Ngapain gue menang? Gitu. Gue bikin acaranya. Tapi iya juara umum berturut-turutnya IWC kemarin emang tim Arab. Karena divisinya banyak banget. Kok bisa? Wah mereka. Tapi pemain luar. Tebar benih lah. Teori tebar benih. Pakai pemain luar apa pemain asli? Pakai pemain luar. Oh naturalisasi. Jadi timnya tim Arab. Mungkin korporatnya di Arab adanya. Cuma dia beli mereka kayak beli kayak misalkan ada tim dari Filipina. Mereka berarti benar murni bisnis. Mereka akuisisi. Jadi bisnis jadinya. Kalau Indonesia itu kan sangat contoh misalkan bola atau e-sport itu kan sangat murni gitu ya. Karena rakyatnya senang itu masif di sini. Bukan tapi ada dampaknya juga ke tim-tim Indo. Nah, apa tuh? EWC ini kemarin ada yang namanya Club Partner Program. Nah, tim Indo yang pure Indo ya. Itu ada 3 tim. RRQ, EVOS sama Onyx yang dapat. Dan mereka itu dikucurin dana 500.000 USD. Untuk pengembangan. Untuk pengembangan timnya apapun itu. Mau itu mau lu terbangin fans lu kemana? Halo Manai. 500.000 nih Nay. Bukan ML, bukan FF. Semuanya semua divisi. Itu untuk semua divisi. Gila. Oke, gua semakin mantap menjadi caster. Udah. Kubur mimpi itu. Tim aja tim. Tim ya, pemain tadi. Hilang kontrolernya. Gue main kemarin FF aja, gue bingung apa yang harus dipencet ini. Udah. Itu di tempat apa namanya headquarter mereka apa namanya itu? Apa? Iya, GH mereka belum musola belum ada yang jaga. Kita urusin musola. Itu Onyx punya psikolog. Siapa tahu antum butuh motivator, saya bisa. Motivator tim. Sampai di sana gue ajak sholat ya. Anda stres, yuk kita pergi umroh ya. Setahun sekali. Iya tuh setahun sekali anak-anak pada umroh itu kemarin. Setiap habis EWC umroh. Itu udah jadi apa ya? Udah di kadung mumpung di sana. Iya, mumpung. Karena kita kan udah disediain visa juga kan dari EWC-nya. Jadi pas domestic flight itu jadi lebih gampang. Tapi lu pernah ke M Series gak sih? Kalau M Series itu terakhir kayaknya cuma pas di M1 di Malaysia. M5 di Indonesia gak? M5 itu di Filipina. Yang mana? M4 di Indo. M4 di Jakarta kan? Di Jakarta. Oh, berarti lu pernah jadi casternya juga? Selalu. M1 iya. M1, maksudnya yang datang ke luar negerinya ya. Yang keluar negeri cuma M1. Oh ya, pas EVOS juara dunia. Iya. Tamat lo dong berarti semua ini. Tamat abis itu. Nah, ini lucu nih. Nge-cast M1. Piala dunia jadi pertama. Jadi caster Piala Dunia pertama. Kan dari caster tuh. Tamat caster gua terus jadi analis abis itu. Terus kenapa? Jadi analis. Oh, jadi analis. Piala dunianya udah tamat lah. Udah tamat. Udah puncak ya. Lu pemain bola, jadi pemain bola pemenang Piala Dunia selesai. Ya kan tamat kan? Tapi di caster gua dulu Tat. Karena naifnya gua ya. Gua merasa itu turun jabatan. Iya. Dulu. Dari caster ke analis. Iya, sampai akhirnya sekarang kayaknya di analis gue lebih suka mendengar kan jadi karena analis jarang ngomong kalau di game dia out game nanti pas lagi buying time baru kita ngomong. Jadi aku lebih sering mendengar karena pas in game caster yang lebih banyak ngomong. Betul. Mungkin kalau sampai sekarang aku jadi caster aku arogan sekarang. Mungkin karena aku harus ngomong. Aku tidak mau mendengar. Itu tanda-tanda ketuaan gak sih? Wah itu. Tapi lu kan masih di bawah 30. Iya juga belum tua. Kok udah bijaksana? Terlalu cepat kayaknya. Terlalu cepat menerima harta. Orang tuh bijak masalah harta doang. Anda pernah lihat orang udah tua tapi kelakuan kayak bocah nggak? Miskin. Maksud lu pejabat? Miskin moral. Miskin moral. Hati. Luar biasa loh tempaannya tuh. Waduh. Larinya ke sono emang arahnya. Tapi ada lagi nggak yang lu pengen di dalam hidup lu sampai di titik ini? Lu belum 30, hidup lu selesai enak banget sih lu. Coba lu bayangin. Selesai juga belum selesai. Lu belum tanya cita-cita gua Apa cita-citanya? Coba tebak emang dulu. Ada lagi? Tebak dulu enggak cita-cita gua pas kecil. Punya cita-cita gua. Punya action figure Iron Man ukuran asli. Enggak, nanti dijarah orang, Enggak. Benar, diambil orang nanti. Itu enggak, bukan. Coba apa? PNS. Bukan. Belum PNS belum jadi orang. Karena dia ada sastra Inggrisnya, berarti dia pengen jadi diploma. Wah, gue sebenarnya masuk sastra Inggris karena gue main game sih. Dan di game bahasa Inggris semua. Jadi gue terbiasa bahasa Inggris. Aduh. Pengen punya game. Fun fact. Jadi cita-cita gue adalah gue pengen jadi masinis sebenarnya. Masinis? Kereta? Kereta? Sesimpel gue pengen naik kereta tiap hari udah.
Lu kan naik kereta tiap hari, Bro. Ya bukan gue yang pengen bawa maksudnya. Cita-citanya pengen jadi masinis. Jadi pengen jadi masinis. Ternyata jadi caster sinis. Waduh. Sinis doang. Mas sinis. Makanya kalau ditanya cita-cita lu apa sih sebenarnya? Masinis dulu. Itu dari kecil. Dari kecil, Tat. Karena dulu gue dulu tinggal di Cikini. Kebanyakan nonton Thomas nih. Enggak, kebanyakan naik kereta langsung. Iya, kereta langsung. Kereta lewat. Jadi kata bokap nyokap gua, kalau misalkan gua ngelihat rel kereta, harus nungguin kereta dulu. Kalau enggak gua nangis katanya. Dulu kayak gitu. Agak aneh ya cita-cita lu ya. Suka ngedengerin ting 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 gitu ya. Enggak, kalau dia cita-citanya anaknya mau jadi damkar, gua ngerti. Mau jadi damkar? Iya. Pemadam kebakaran. Gua ngerti sih, karena mungkin dia lihat damkar, wah karena ini damkar nih, ada bisa memadamin api. Nyiram-nyiram. Jadi orangnya ya, bukan mobilnya ya. Bukan mobil damkar. Nah, masinis tuh kerennya di mana? Kelihatan juga enggak? Iya kan? Kelihatan juga enggak. Iya, maksudnya kan cuma lihat kereta, tapi kalau kepikiran mau jadi masinisnya gitu. Mungkin dulu ya karena ada kaitannya sama kereta-kereta dan kereta kali ya. Jadi kayak aku pengen kerja di kereta gitu. Lu pasti suka nonton Harry Potter dulu ya. Apa gara-gara kereta uapnya itu? Disuruh di Spasi Sasringis suruh nonton. Iya yang karena Peron 93/4. Iya, itu. Emang kereta Hogwarts Express ya? Hogwarts Express. Express. Ikonik sih. Iya, makanya. Bagus banget. Jadi ya dari kecil mungkin karena udah ngeliat kereta ya. Jadi tapi udah pernah belajar untuk jadi masinis kereta? Nah, nggak sempet. Tunggu, berarti sekarang setelah semua pencapaian, adakah lu mikir kayak saatnya aku maksudnya orang suka aneh gitu loh. Ada loh kayak udah dia punya semua, bininya ngamuk. Bininya ngamuk. Mbak mau naik kereta tiap hari. Gak mau dia. Kayaknya dibanding jadi masinis sekarang jadi komisaris PT KAI. Kalau jadi benar kita bisa kerja sama. Ya, kebetulan kami di Reska. Karena sebagai angker ya. Sebagai angker saya ngelihatnya kenapa kereta berangkat dari Bogor itu yang padahal lebih dibutuhkan banyak kok kayak kuotanya lebih sedikit. Itu harusnya keretanya dibikin 3 tingkat. Wah, bukan maksudnya kayak misalkan jadi per 5 menit berangkat, per 5 menit berangkat itu yang lebih efektif. Itu kan komuter namanya. Iya, komuter lah. Iya. Tapi gue pernah naik dari Bogor ke Jakarta cuma beberapa kali, setelah itu gue tobat. Mantep. Itu pas zaman tahun berapa ya? 2003, 2004. Karena antum enggak kuat susah itu. Enggak, aku begini. Kenapa sesek banget? Iya, boy. Cobain makanya dari Jakarta ke Bogornya jam 5. Lu pernah? Wih, pernah, Tat. Dulu abis nge-cash MDL kelar jam 3. Lu pakai ini dong. Oh enggak, paling begini aja, nahan kayak gitu. Iya. Tapi itu satu setengah jam lebih. Iya, berdiri 1,5 jam lah sekarang. Sekarang kecepatan dia mah healing, orang dia nggak ngomong jadinya kan. meditasi. Akhirnya nggak ngomong. Oh, gua tahu lu tidur sambil berdiri ya. Dan di kereta tempat favoritnya kan. Iya. Enak banget gitu. Enak gitu. Berarti memang nggak bisa susah aja itu. Iya, tapi masa pernah dia cerita ke kita, aku tuh pernah hidup sedih banget loh. Makan cuma nama nasi sama telur. Lah itu mah enak. Dia bilang coba nasi sama garam baru. Kalian aku tuh waktu sekolah dulu menderita banget. Harus jalan 1 kilometer dari rumah ke sekolah. Apaan gitu ya? Sekilo dong gitu. Iya, makanya nih. Aku udah coba 2 kali nggak bisa. Ya wajar nggak bisa. Apa ini? Wajar aja tahun 98 orang-orang seperti Anda yang kami cari. Jadi dulu pas 98 gua kerusuhan, dia yang rusuh. Kita satu kota soalnya. Aduh, kalau ngomong-ngomong ini, Tat, berarti aku baru 2 tahun loh di situ. Iya. Aku baru 2 tahun di situ. Oh, masih muda banget. Dan katanya di 2 tahun itu aku sekarang baru merasa bersalah. Karena ayahku dulu katanya waktu aku umur 2 tahun aku dikasih sepeda. Dan aku seneng banget. Iya, itu properti reformasi. Ternyata saya baru tahu itu adalah properti reformasi itu. Saya dulu girang. Kok bisa ya? Properti. Banyak orang dapat kulkas segala macam loh. Sepeda. Udah seneng. Apa enak gua. Itu kan kayak dia berbahagia atas turunnya Soeharto. Jadi bapaknya berwawasan anak-anak. Jadi di antara ada lemari es, ada TV segala macam. Ngasih sepeda. Bapak lu ngambilnya bukan di Glodok dong, Pasar Rumput berarti. Pasar Rumput di seberangnya stasiun Cikini dulu kan ada mall tuh. Itu mall itu katanya. Yang mana? Tapi sebenarnya itu pembelajaran sejarah sih, Iya. Jadi zaman dulu sang presidennya diturunin, terus dijarah
sepeda. Ya. Nah untuk tidak terjadi lagi makanya presiden udah bagi-bagi sepeda. Sepeda. Iya biar nggak turun. Rule of three. Sebelum diturunin nih sepeda. Nah itu tadi kan dicolong ya, nih ambil aja gitu. Itu tadi kan cita-cita. Tapi emang gue sebagai gue lihat Masinis, bro. situasi sekarang ya, gue lihat gue kan survival dari 98 ya. Waktu itu aku SMP. SMP dan aku udah ngelihat tetangga-tetanggaku pasang ini sajadah. Oh. Padahal kan nggak make sense ya. Kenapa? Aku tinggal tuh di Chinatown-nya di Palembang. Nah jadi maksudnya kan nggak mungkin Chinatown semua orang pasang ini Sajadah kan. terus banyak jadi muslim gitu. Iya makanya kan nggak mungkin kan. Tapi aku ngerti sih. Aku ngerti banget rasa takut mereka kayak apa. Iya paham. Karena kayak pergi semua ke Singapura. Oh. Yang kismin nih, ya kan? Walaupun kisminnya aku ya. Kisminnya beda. Kisminnya masih makan nasi telur ya. Enggak, tapi maksudnya kita nggak bisa pergi ke luar negeri kan? Benar. Kan maksudnya, itu mencekam banget sih. Iya. Itu mencekam banget sih. Tapi itu maksudnya beda dengan kondisi sekarang. Beda Kalau dengan ada kondisi orang yang sekarang. pengen mengembalikan kayak dulu, itu yang bodoh itu. Iya. Beda sekarang udah betul. kita tuh udah membaur banget. Bro. Pasti. Jadi sekarang itu jauh banget berbeda karena informasi. Iya. Betul. Dan orang-orang well informed semua dan rata-rata kebanyakan yang menguasai sosial media, influencer itu sudah well educated. Betul. Iya. Dan Udah sekarang lebih emang kritis, dapatnya udah lebih bukan kritis. sepeda lagi tapi jam tangan kan. Iya. Ya. Upgrade kan. Dan sekarang walaupun ada beberapa yang dibungkam kan, tapi orang-orang pasti pengennya cari fakta. Iya, Benar. benar Betul. gitu. Kayak Sebenarnya. kayaknya nggak normal deh gini terus Mm-mm. cek and dicek Nggak make lagi. sense deh. Jadi isu rasis di Indonesia udah nggak guna Nggak sekarang. guna. Iya, emang Dan bener. ketebak banget kalau ada orang bilang isu rasis itu pasti provokator. Dia ngomong provokator. rasis, orang mana sih? Aku Aku lahir di Jakarta. Oh aku Oh, kira berarti KB Jakarta. itu Asli Betawi. Kalimantan Barat. Waduh, KB-nya pakai kan plat tuh itu. Iya. Tapi ini Kalimantan Barat. Pakai plat ada tuh. banget orang cinta banget sama daerahnya. Iya. Makanya jadi nama ya. Heeh. Nama ya? Iya. Oh, aku belum cerita nama. Iya. Iya. nama. Jadi kalau nama Kenapa itu KB? Keluarga berencana. aku udah ngelihat seniorku. Ah. Ada nickname-nya Melon. Melon. Ada nickname-nya Remote. Remote. Gitu kan. Ada nickname-nya Pasta. Iya. Nah, aku kayak, wih, ini kan makanan banyak ya. Iya. Iya. Coba kali ya cari sesuatu yang baru gitu. Ah. Iya. Aku coba riset segala macem, aku cari dari farmasi akhirnya. Hah? Paracetamol kepanjangan. Ya. Iya, paracetamol kepanjangan tat. Ibuprofen bukan Ibuprofen ibu-ibu. nggak mungkin. Aku bukan ibu-ibu. Iya. KB, pil KB. Beneran dari situ. Iya. Bener gua. Apalagi maksudnya yang itu. Tapi emang KB ini tuh terinspirasi gara-gara dulu aku nge-cast National Arena Contest. Banyak yang bilang casternya bacot tapi pakai K bukan C. Oh. Mungkin kalau dia caster. Caster pakai K ESTR. Iya, Caster, iya. Coba kalau dia nulisnya bener caster, mungkin CB nama Iya. sekarang. KB, wih, bagus Caster juga nih bacot, namanya. bener, caster Iya. bacot tadi ya. Terus aku riset kan apa ini pil KB segala macam. Pil bahagia katanya. Pil bahagia. Oke. Iya. Maksudnya kan, jadi aku harus menjadi orang yang bahagia. Oh gila. Filosofinya Beneran gitu. Filosofi dong bagus. dari berencana. oh my god. Simple ya. Enggak vasektomi sekali. Iya, kadang Iya, bener bener kan. Betul. Lebih keren V Dari loh, situ. V. Jadi faktornya ada dari kolom komentar yang bilang caster bacot ya kan. Iya. Pada saat itu emang lagi menggebu-gebu. Iya, iya. Ada juga ya itu dari paracetamol kepanjangan tapi iya, aja iya, sesimpel iya. itu sebenarnya. Kalau begitu besok kalau gua jadi caster gua jadi BKKBN. Kepanjangan, BKKBN. kepanjangan. Tadi V tadi keren loh, V kayak BTS kan V. Iya, Iya. V. Wih, kepanjangannya apa vasektomi tadi? Lebih manjur daripada Kalau dia kan pembatasan, gua pengendalian. Pengendalian benar. Udah naik level. Iya. Pembatasan populasi, pengendalian populasi. Saya BKKBN kepanjangan. Iya, makanya. Global. Berarti anak lu 2. Ya, Dua. Kembar. 2 Oh, anak. kembar. 2 Kembar. anak. Oh. Karena Kembar. KB. Coba kalau dia nggak KB, anaknya 3. Dua anak lebih baik ya. KB itu singkatan kembar itu. Ah? Kembar. Kembar. Iya. Dapat dia makanya. Dapet. Ada rencana nambah lagi? Enggak dulu ah. Kalau nambah lagi soalnya nggak bisa KB. Iya. Enggak dulu. Iya, Diril KB ya. Karena kembar itu berantem mulu tat. Oh. Tiap hari pasti ada berantemnya. Wih, udah umur berapa? 7 7 tahun. Oh, iya? Iya. Tapi gua kasih tau sebagai seorang bapak-bapak yang Wis, sudah gua harus menikah dengerin lebih nih. dulu Gua ya. harus dengerin nih, Nih. Kalau lu udah sejaman gue, lu anak lu masuk SMP ya, sepi tuh rumah. Oh. Anak pada Bagus pergi. dong, kapan tuh? Gue bisa live streaming nih. Gue bisa Iya. push rank ya. Wah, kapan itu? Gua salah, gua lupa ngomong sama Gen Z. Iya. Gua rasa tadi ini seumur. Iya. Oh enggak, tapi gue milenial udah tenang. Iya. 96 kan gue. Oh, masih milenial. Masih Oh, milenial. Tapi kita tuh milenial akhir. Milenial Iya. akhir. Pemikiran kita udah Gen Z. Tapi Tapi kita ngerti Gen Z Ujungnya kok. sama gue bedanya
belasan tahun. Lihat aja cara ngomong tadi itu. Kita tuh nanti udah rumah sepi. Kita bilang, lah ayo cepetan ayo. Kalau enggak mindsetnya rumah sepi kita ramein. Soalnya gue sekarang tinggal berapa? Anak gue di rumah tinggal 2. Besok tahun tinggal depan, itu. Iya tinggal 2. Besok tahun depan 1 mungkin. Karena 1 udah pergi lagi. Iya bagus lah. Makanya dan coba lu pikirin ya, anak pertama gue 17 tahun kan. Sekarang udah kuliah nih. Lah nanti lulus kuliah bentar lagi dia udah nikah. Tapi itu gak sih esensinya jadi orang tua? Karena ya itu hidupnya dia bukan hidup kita. Jadi biarin aja gitu dia. Ya udah mau dia ternyata dulunya rame, rumah sepi. Oh iya. Lu tahu nggak lu bukan caster bacot. Apa tuh? Caster bijaksana. Buset. B-nya bijaksana. Ini sebentar lagi Kenapa bijaksana? Karena jauh. Karena dekat dengan bijak sini. Jokes internal itu jokes internal. Aku kira B-nya Bogor. Bentar lagi bukan lagi prof. Apa? Wali. Waduh. Ingat sakit. Tapi itu tau fun fact-nya waktu tahun berapa ya? Waktu tahun 2021 banyak yang bilang aku mirip Fang Wali. Iya tuh Aku lagi. merasa gak mirip. Aku merasa aku gak mirip. Lu mirip sih. Sampai istriku bilang, istriku kalau Mirip nyetel lagu sih. Wali lagi di mobil nih, kamu lagi inget masa lalu ya. Iya lagi mirip, Mbak. Iya aku masuk kayak, oh iya mirip. Itu kakak kalian nomor berapa? Lah kalian kayak gak mirip, kalian mirip juga. Emang iya. Coba lu pakai kacamata. Mana kacamata Fuan? Enggak ada, enggak bawa. Iya. Iya, ada menarik banget. Gua ngelihat sekarang, balik ke Mobile Legends nih. Iya. Mobile Legends tuh masih naik terus ininya, popularitasnya. 2 tahun lalu kayak season 10 itu paling penonton peaknya itu 1 jutaan, 2 jutaan. Kemarin yang season 15 ya, 4 juta aku lihat di eSport chart. Ngeri banget. Kalau 15 sih emang pertandingan finalnya sih. Iya, Onyx RRQ kan. Onyx RRQ yang satu lumbung beras, yang satu emang sawahnya beras. Yang Kenapa disebut sawahnya gitu? yang mana? Enggak, karena rame dan menghasilkan pundi-pundi beras maksudnya. Iya. Satunya lumbung beras, berasnya banyak. Berasnya Iya, jadi banyak. banyak clipper Banyak nyari clipper, berasnya. banyak streamer. Oh dari situ Dari maksudnya situ. ini pertandingan yang akan membuat orang lain hidup juga gitu. Iya, Apa. Bahasanya ini seperti itu. Clash of Titans. Iya, bisa dibilang seperti itu. Makanya rame banget. Dua tim yang sekarang lagi naik banget. Menurut lu ini akan terus naik atau udah di puncaknya dan udah mulai degrade gitu? Sebenarnya ada kalanya gue ngerasa pernah turun perlahan-lahan. Tapi balik lagi sih karena gue sendiri yang ngelihat langsung ya. Kayaknya sekarang orang-orang itu lebih banyak yang nonton walaupun nggak main. Jadi karena kita udah new normal, karena udah nggak COVID lagi, jadi orang-orang tuh tetap nonton, orang-orang tetap ngikutin, Tapi nggak main. tapi nggak main. Itu Tapi gua ngikutin update-nya tuh dari streamer, ngikutin update-nya dari content creator, dari klip-klip TikTok. Kalau yang aku lihat seperti itu. Kayak gua Jadi dong. hiburan baru. Jadi sebenarnya. iya, karena aku lihat Mobile Legends ini lahir bukan sebagai game tapi sebagai kultur. Iya. Kalau lu di kafe ngeliat HP-nya miring pasti main Mobile Legends. Iya. Kayak gitu. Iya bener lagi. Bener Lahir lagi. sebagai kultur. Bahkan di Iya. kafe-kafe itu sudah dijadiin tempat nobar, nggak lagi opsinya cuma nobar Betul. bola, nobar Iya. MPL. Iya bener Iya, sih. benar. bener sih. Kafe-kafe kayak gitu. Iya. Sekarang. Jadi Jadi udah jadi warkop sekarang nontonnya Mobile Legends, MPL. bener. Bener Dan lagi. rank gua sekarang legend masih. Wah. Karena malas main. Legend tuh tinggi atau rendah? Rendah lah. Gila Legend tuh sebuah nama yang Legend, bagus tapi lumayan. di sana masih Lumayan tinggi sih Iya sebenarnya. sebenarnya legend kan kalau biasanya masih belum epic, belum glory itu belum Iya, dianggap iya, lah iya. gitu. Belum ya. dianggap. Itu pun benar. udah males banget gua untuk ngejar glory segala macam karena gua lebih menikmati nonton sekarang. Iya, benar. Gue tuh kaget ya sama culture ini tuh. Karena biasanya kan zaman dulu orang tua yang nanya ke anak ya, kamu Iya. ranking berapa? Heeh. Kemarin gue nongkrong sama dia orang nih, ketemu Rasya kan. Iya. Om, ranking berapa? Rank berapa? Rank apa? Rank Oh. apa sih gini? Ketahuan bocah-bocah ternyata ada. Gue baru tahu tuh Iya. jadi sekarang jadi ini ya kayak Title-nya kayak gitu. kayak apa sesuatu yang dibanggakan gitu kali ya? Kartu Atau nama, bisa kartu nama. connect gitu sama orang lain kali Iya, ya? iya, iya. Apalagi bisa, dulu bisa, kan bisa. rank kalau lu epic lu cuma bisa main di circle epic legend aja Bener. gitu. Kalau sekarang Bener. mau udah nggak? Udah Iya, boleh. sekarang bisa sih, cuma akan dikasih notifikasi kamu akan main di rank yang tinggi Dia yang banget nih tertinggi, gitu. betul. Oh. Jadi tetap ikut mythic. Iya, Seperti tetap ikut itu. yang paling tinggi gitu. Kalau dulu nggak bisa. Antum nggak main begituan sama sekali kan? Gak bisa aku, mau aku. Nggak usah. Kalau gitu. Tenang, nanti kita sering-sering latihan di sini. Wah, ini coach loh, Dekat, coach. tinggal lurus rumah. Nah, yang rumah yang deket. mana yang mau kita latih, yang caster atau yang game? Yang gamenya. Yang Gamenya Gamenya. belajar mikro. Kalau kayak aku makro. masih bisa ya. Kan kalau mau bisa nge-cash kan harus bisa mainnya juga kan? Emang Ustadz nggak mau itu restream bersama Ustadz Felix? Restream MPL. Restream MPL betat Iya. penontonnya ratusan ribu tat. Iya, nggak ada yang Katanya tahu. kan dakwah antum dakwah anti mainstream. Restream Nah, itu apa? Mainstream anti mainstreamnya restream. Restream. Iya, Restream Antum- MPL itu Restream AG. tuh tadi yang kayak tadi bahas Iya, lagi. contohnya misal nih Tat,
Pak Ustadz nanti misalkan ada pemain yang tidak mau bermain dengan temannya atau selek dengan temannya, itu hukumnya apa sih? Karena dia nanya kayak gitu. Neraka. Jahat banget. Kenapa langsung dijudge? Langsung jahat ya. Langsung dijudge. Jadi restream itu MPL-nya kan nyiarin di YouTube. Nah, streamer itu restream di channel masing-masing. Kita kayak nonton bareng kayak watch party. Iya, watch party. Menarik ya. Penonton masing-masing. Karena mereka suka POV dari si streamernya. Iya, Ya. sambil catukan streamer Iya, masing-masing. bisa bikin gitu kita tuh. Iya. Kita dulu pernah main Roblox ya, Minecraft Roblox. Minecraft. Oh, Terus gitu. kita di situ bikin masjid. Desa, bikin kota gitu. Tapi ini kalau MPL itu ya kayak restream bola aja. Kita jadi ngomen-ngomen aja nyelut-nyelut. Nah, kalau bola itu biasanya kita watch party, bolanya nggak ditunjukin, 5 menit. Iya. Nah kalau ini emang pertandingannya ditunjukin. Boleh. Nah berarti nanti sekali ngajarin kita ya. Emang boleh umum ya? Gini. Boleh umum ya? Boleh. Harus izin dulu misal kita. Izin dulu. Ya Ustadz Felix izin aja misal ya. Tenang. Udah ada izin, KB. Udah ada izin. Tanya ini kenapa itu bisa junglernya mati? Sudah takdirnya. Jawabannya ya. Iya. Itu kenapa gold lanernya miskin sekali? Wah, rezekinya Nah itu minallah. makanya game itu ya yang dibilang masa depan itu, karena yang ngatur kitanya. Bener. Itu Yang ngatur kitanya. Experience-nya. Jadi kayak kita yang tumbang tuh bisa gara-gara kita, atau nanti kita kayak tadi kan takdir, enggak ternyata emang diiniin, ditabrak segala macam kayak gitu. Iya. Analis. Ya sekali kita belajar dunia game lah. Iyalah, kan perlu. hidup permainan. Iya. Belajar lah. Lu ada harapan gak ngelihat skena e-sport ini, khususnya kalau sekarang yang masih juaranya di Indonesia sih Mobile Legends sih. Mobile Legends tuh udah kayak paling gede dunia e-sportnya. Oh itu dunia e-sport paling gede Mobile Legends. Mobile Legends sekarang. Kalau dilihat dari chartnya IWC yang kemarin, dia paling tinggi bahkan. paling tinggi. Seluruh Masif game. banget, masif banget. Paling chart masih paling tinggi. Menurut lu ada harapan apalah dengan Mobile Legends-nya atau dengan culture-nya di Indonesia di Mobile Legends? Ya, yang pertama udah pasti ya berharap semua yang ada di industri e-sportsnya tuh maju bareng lah. Menurutku karena kalau misalkan semuanya maju bareng pasti ya sektor-sektor lain akan terbuka, ketarik. Iya, akan ketarik juga. Terus ya lokernya juga akan semakin lebih banyak. Karena kan kalau misalkan kalian ngeliat MPL kan kalian ngeliatnya caster sama pro player doang. Kan kalian nggak tahu ada statsman, ada produser di belakangnya, ada editor, ada kameramen, itu juga sebenarnya ladang pekerjaan gitu. Dan itu sangat-sangat bahkan sampai besar. Psikolog dan segala macam. Ada. Jadi Maksudnya apa? Biar banyak orang stres. Bukan. bukan. Psikolog itu untuk mental permainan. Ini penting karena emang ada yang katanya pemain tuh kena mental block. Iya. Karena kan game ya. Iya, game. Jadi permainan mental. Ya aku berharapnya kedepannya sama-sama maju lah semuanya. Biar emang nanti bagus. Ya yang ada di industri ini juga sama-sama berkembang, sama maju. Dan semoga nanti kedepannya mindsetnya sama ya kayak sekarang gitu loh. Ya menganggap ini emang game ini hiburan gitu loh. Betul, entertainment. Iya, jangan terlalu dibawa yang kayak mungkin toxic terlalu war gitu ya. Ya semoga tidak ada yang terjadi hal-hal seperti itu, karena menurutku kalau ngeliat di offline ya yang kayak misalkan kerusuhan segala macam tuh alhamdulillahnya kita tidak ada. Karena biasanya super fans juga misalkan selesai tanding ya pada tos-tosan, akrab-akrab aja. Mereka So far lebih positif daripada pertandingan bola misalkan kayak gitu. Biasanya yang di komen-komen doang tuh yang rusuh banget. Ya mungkin karena kita dulunya keyboard warrior. Iya, benar. Kebawahnya di kolom komen. Tapi kesel gua. Iya. Kirim bahasanya di sini. Semua orang yang paling toksik ketika di keyboard pas datang anteng. Iya. Kita ke MPL Arena ya. Itu kita sholat jersey RRQ, jersey Onyx diimamin oleh alter ego. Iya makanya kan gitu. Jamaah ada. Kan ada disediain tempat buat sholatnya. Ya udah sholat bareng. Artinya ketika sholat tidak ada perbedaan-perbedaan itu. Biasanya kan kalau misalnya bola lah misalnya itu kan kayak udah lihat biru tuh misalnya. Wah mati. Habis tuh kan. Ini tuh bisa santuy itu ya. Iya paling kalau sekarang tuh eranya digital kan. Jadi kayak karena kita sering ngeliat wah ini si pendukung ini debat sama pendukung tim ini. Terus kalinya ada yang mungkin di videoin di TikTok terus viral gitu. Komennya paling kayak oh ternyata selama ini gue debat sama yang kayak gini. Nah gitu paling nggak jauh-jauh. Aku juga nanya mana pernah nggak ditabok orang di muka umum? Nggak pernah katanya. Artinya orang-orang yang paling ketika ngomong kasar dan segala macam itu karena di sosial media. Sosial media aja. Less responsibility kan. Iya karena kalau misalnya itu soal kayak game, orang bilang ada negatifnya, jangankan game, orang baca Qurannya bisa masuk neraka. Kok bisa? Nah iya, bahkan kata di dalam hadis yang pertama kali masuk neraka. Wow, seramnya. Artinya kan setiap perbuatan itu punya potensi keburukan. Karena dia baca Quran tapi bukan karena Allah.
Mungkin karena dilihat orang. Karena nyari popularitas. Nyari harta gitu ya, bener. Artinya bukan hanya main game dong yang bisa menjadi semua hal. Oh itu semua hal. bisa merusak otak. Orang jatuh cinta itu merusak otak juga sama. Iya. Asal tanggung jawab yang benar. Kayak tadi misalnya nasihatin itu tuh Mas Husen. Ya, berhentilah dia bucin sama Legend itu. Enggak apa-apa, asal tahu waktu. Iya, itu enggak tahu waktu sih, parah sih. Sejujurnya aku caster aja, kalau di kereta aku enggak main Mobile Legend loh. Iya juga ya. Maksudnya kan itu kan tempat yang sebenarnya bisa kan, possible buat main. Iya, karena ketawanya dari mana? Karena KB kan enggak begini. Tapi dia begini HP-nya. Kepalanya gini, kepalanya gini. Salah, Tat. Saya kalau di kereta begini. Tidur lah. Tidur. Mumpung kan gitu mumpung sejam dapat dan tidur. Oke deh, udah sejam lebih, udah sejam setengah kita ya. Ngobrol kita sudah sejam 20 menit. Thank you bro. Kita harus berlatih biar sampai 12 jam nih. Oh iya. Dia 1 jam baru geli-geli doang. Baru geli-geli doang baru dia. pemanasan. Udah nih. Udah nih. Kita udah mau habis suara nih. Dia masih expecting sampai jam 12 malam nih. Waduh. Kayak nge-cast tuh. Tapi di Bogor berarti kan? Di Bogor. Nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi, kita bisa main-main sini aja. Sini ngobrol. Ajakin dong caster-caster lain. Aku tuh waktu itu pernah satu stage sama Pak Pulung. Nah, ini sama makanya aku yain Om Rizko ngajak podcast hayu. Nah, aku bilang kan hayu kenapa? Karena nanti aku share aja. Ada yang mau nggak ke Ustadz Felix? Ayo. Sini semua. Ayo. Semua Pak Pulung, Aul, Om Wawa. Coba sini semua. Semakin terbuka jalanku menjadi seorang caster. Waduh. Enggak. Kalian datang ke sini dan padamkan mimpi dia. Tolong ya. Disiram. Tampar dengan realita gitu. Tapi semangatnya udah dengan disiram. air. Agar api-api itu hilang. Aduh. Oke deh, Bro KB. Makasih banget Mas KB. Terima kasih juga. Bro, nanti sering-sering kumpul sini ya. Salam sama orang-orang MPL. Mudah-mudahan kita ada kesempatan kita main kesana. Pokoknya aku selalu nunggu Om Rizko ngabarin. Aku mau. Siap, kita. Kalau tanggal segini bisa pasti. Oke. Om Rizko belum ngasih tanggal. Oke. Kapan sih caster yang terdekat? Yang terdekat sebetulnya sampai di minggu 9. Hitungin aja lagi libur ya? 3. Lanjut tapi online. Pokoknya Jumat Sabtu Minggu pasti ada. Ada. Jumat Sabtu Minggu ada waktu kosong di sana ada. Kita ke sana. Oke, sip. Kalau semua sudah menjadi tenang, nanti dimulai lagi di sana. Boleh. Insyaallah kita main-main ke sana. Boleh. Lu ikut gak? Gue mau jadi caster. Aku mau ikut untuk megangin Anda, membungkam mulut Anda untuk tidak bicara. Contoh circle tidak support. Enggak. Aku menjaga. Tapi mending kayak gini, Tat. Oh gitu ya. Ini namanya teman. Nah, benar. Memberitahumu yang benar ya. Yang benar, karena daripada kamu bisa kok. Kamu bisa. Di belakang dijulitin. Masa sih dia kayak gitu-gitu? Iya. Kok dia enggak punya teman ya? Siapa tuh enggak kenal. Iya. Oke deh. Sampai jumpa lagi.